Kecelakaan yang akhirnya mengubah takdir. Wanita kaya tak sengaja tabrak pria miskin yang akhirnya jadi suaminya. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja. Teman-teman yang menonton cerita ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lampu-lampu gedung menjulang seperti barisan lilin raksasa, terang, dingin, dan tak pernah benar-benar menghangatkan siapapun yang berdiri di bawahnya. Di lantai paling atas salah satu gedung itu, alin cahaya menatap kota dari balik kaca besar yang bersih tanpa noda. Di luar, langit Jakarta menggantung kelabu, seperti menahan sesuatu yang belum jatuh. Di dalam, ruangan rapi itu memantulkan sosok Alin. Blazer rapi, rambut tersanggul, wajah cantik yang jarang terlihat lelah, kecuali pada mata. Mata Alin tak pernah benar-benar istirahat. Presentasi besok jam 8. Investor minta angka pertumbuhan kuartal ini naik 2%. 2%? Suara Mira terdengar, tegas tapi berhati-hati. Asisten itu berdiri dengan tablet di tangan. Berdiri pada jarak yang aman, jarak yang sama seperti jarak antara Alin dan semua orang yang mengenalnya. Alin tidak menoleh. Kita kejar. Mira menelan ludah. Kalau begitu, tim pemasaran harus tarik kampanye lebih cepat. Dan bagian operasional. Beritahu mereka, potong Alin, datar. Mira mengangguk, jari-jarinya bergerak cepat. Lalu ia menambahkan dengan nada yang lebih pelan, Ibu Rati juga telepon 3 kali. Kali ini Alin menarik napas panjang. Suara ibunya selalu punya cara masuk ke sela-sela jadwalnya yang padat. Nanti. Mira tampak ingin bicara lagi, lalu mengurungkan. Ia sudah belajar. Ketika Alin bilang, nanti, kadang artinya, tidak. Alin akhirnya berbalik, berjalan melewati meja meeting yang panjang. Di atas meja, ada peta strategi, grafik naik turun, dan beberapa catatan kecil yang disusun seperti perang yang sudah direncanakan sejak jauh hari. Dunia Alin adalah dunia yang bisa dikontrol, selama ia bekerja lebih keras dari siapapun. Kalau tidak ada lagi, kamu pulang, kata Alin. Mira ragu. Mbak Alin, sudah jam 9. Aku tahu. Makan malam? Alin menatap Mira. Senyum tipis muncul, bukan hangat, lebih mirip formalitas. Aku masih bisa. Mira mengangguk lagi. Baik, Mbak. Ketika pintu menutup, kantor itu kembali hening. Hening yang biasanya Alin anggap sebagai kemenangan. Tetapi malam ini, hening terasa seperti ruang kosong yang terlalu luas. Alin duduk. Ia membuka laptop lagi, bukan karena pekerjaan belum selesai, tapi karena diam terlalu bising. Jari-jarinya mengetik, menata ulang angka, menekan tombol-tombol seperti menekan perasaan agar tetap di tempatnya. Beberapa menit kemudian, layar ponselnya menyala. Nama, Ibu, muncul. Alin membiarkan dering itu lewat. Sekali, 2 kali. Pada dering ketiga, ia akhirnya mengangkat. Alin. Suara Bu Rati terdengar tegas, namun selalu membawa nada harapan yang mengikat. Iya, Bu. Kamu pulang kapan? Kamu sudah berapa minggu tidak makan malam di rumah? Alin memijat pelipis. Banyak kerjaan, Bu. Kamu itu sukses. Iya, tapi kamu juga manusia. Kamu pikir uang dan jabatan bisa jadi teman? Pertanyaan itu seperti jarum yang tepat menembus tempat yang Alin tutupi rapat-rapat. Ia menahan napas sejenak. Bu, aku lagi nggak bisa bahas ini. Alin, Ibu cuma. Maaf, Bu. Aku telepon lagi. Alin menutup sambungan lebih cepat daripada seharusnya. Hening kembali, tapi kali ini diiringi rasa bersalah yang merayap pelan. Di luar, hujan akhirnya jatuh. Awalnya gerimis, seperti bisikan. Lalu membesar, seperti keputusan langit yang tak bisa ditawar. Tetesan air menampar kaca, memecahkan pantulan lampu-lampu kota menjadi garis-garis panjang yang buram. Alin berdiri, meraih tasnya. Ia memutuskan pulang. Bukan pulang ke rumah orang tua, tentu saja. Pulang ke apartemennya yang mewah, yang selalu rapi dan selalu sepi. Ia turun ke parkiran basement.
Mobil hitamnya menunggu seperti prajurit patuh. Begitu ia duduk di kursi pengemudi, kabin mobil menyambut dengan aroma kulit dan wangi halus yang mahal. Alin menyalakan mesin, menatap kaca depan yang segera penuh titik air. Wiper bergerak cepat. 1, 2, 1, 2. Cuma hujan, gumamnya, lebih ke dirinya sendiri. Namun kota di malam hujan bukan sekadar basah. Ia menjadi labirin. Di sisi lain kota, jauh dari gedung-gedung tinggi, Januar menahan pintu kios kecil agar tidak terhempas angin. Jalan di pinggir kota itu tak pernah benar-benar sepi. Tapi malam ini hujan membuat orang memilih cepat pulang. Januar mengusap rambutnya yang basah. Kemejanya sudah setengah lengket di punggung, celananya ternoda lumpur. Di tangan kanannya ada kantong plastik berisi roti tawar dan telur, makan malam sederhana untuk dirinya dan mungkin untuk tetangga sebelah yang sering sakit-sakitan. Pemilik kios, seorang bapak tua, memandangnya dari balik etalase. "Nar, kamu nggak nunggu reda dulu?" Januar tersenyum. Senyum yang punya sesuatu, capek, tapi tidak menyerah. "Kalau nunggu reda, bisa-bisa besok, Pak." Bapak itu tertawa kecil, lalu wajahnya berubah serius. "Jalan hati-hati. Di tikungan sana gelap. Banyak kendaraan ngebut." Januar mengangguk. "Iya, Pak. Makasih." Ia memasukkan roti dan telur ke dalam tas kain yang sudah agak usang. Di saku jaket tipisnya, ponsel murah bergetar. Pesan masuk dari seseorang bernama Bang Iwan. "Bang Iwan, Nar, besok ada kerjaan bongkar muat di gudang. Dateng jam 6 ya." Januar, "Siap, Bang." "Makasih." Januar menatap pesan itu lama sejenak, lalu menyimpan ponselnya. Pekerjaan bongkar muat artinya badan pegal, tangan lecet, tapi juga artinya ada uang untuk bayar kontrakan. Di pinggir kota, hidup bukan soal gaya. Hidup adalah soal bertahan, dan Januar sudah ahli bertahan. Ia berjalan menyusuri trotoar sempit yang kadang berubah jadi genangan. Di kiri, deretan rumah-rumah sederhana. Di kanan, jalan raya yang memantulkan lampu motor seperti garis kuning yang bergerak cepat. Hujan membuat semuanya licin. Januar memeluk tasnya lebih erat, menunduk, melangkah hati-hati. Di kejauhan, terdengar klakson panjang. Seseorang mengumpat. Ada mobil yang melintas cepat, memercikan air ke arah pejalan kaki. Januar sempat memalingkan wajah, menghindari cipratan. "Udah biasa," katanya pelan. "Yang penting sampai." Ia melewati sebuah warung kecil yang mulai tutup. Lampu neon berkedip. Seorang ibu tua duduk di kursi plastik, memegang payung yang rusak. "Ibu belum pulang?" tanya Januar. Ibu itu menoleh. "Nunggu anak ibu jemput. Tapi hujan begini, mungkin dia susah." Januar melirik langit. Hujan makin deras. Ia ragu sebentar, lalu melepas jaket tipisnya. "Pakai ini dulu, Bu." Ia menyodorkan jaket. Ibu itu kaget. "Loh, kamu gimana?" Januar tersenyum. "Saya masih kuat. Lagian rumah saya nggak jauh." Ibu itu menatapnya seolah ingin menolak, tapi akhirnya menerima. "Kamu baik sekali, Nak." "Biasa, Bu," jawab Januar, lalu berjalan lagi dengan kaos yang segera diguyur hujan. Langkahnya membawa dia ke jalan yang lebih sepi, jalur pintas yang memotong area pergudangan. Di situ lampu jalan jarang, hanya beberapa yang menyala redup. Aspal berlubang, air menggenang. Januar mempercepat langkah. Ia ingin segera sampai kontrakan. Di ujung jalan, ada tikungan. Di tikungan itu, suara mesin mobil mendekat. Alin Cahaya menyetir dengan kedua tangan mantap, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar ikut berada di jalan. Ia menatap lampu-lampu kota, garis-garis air, bayangan kendaraan lain. Hujan membuat jarak pandang menyusut. Wiper bekerja keras, tapi air turun lebih keras. Ponselnya sekali lagi menyala karena panggilan dari Ibu. Alin melirik sebentar, lalu menghela napas. Ia menolak panggilan itu tanpa berpikir panjang. Beberapa detik setelah itu, sebuah notifikasi masuk dari Dimas. "Dimas, besok investor asing minta meeting tambahan. Jangan telat. Ini penting buat posisi kamu." Alin menekan layar ponsel,
meletakkannya di kursi sebelah. Dadanya sesak tanpa alasan yang jelas. Atau mungkin alasannya terlalu banyak. Ia menambah kecepatan sedikit. Jalanan basah terasa licin, tapi Alin merasa harus segera sampai. Seolah-olah apartemen itu bisa menenangkan sesuatu, padahal yang menunggunya di sana hanya sunyi. Saat ia memasuki area yang lebih gelap, jalan pintas yang biasa ia ambil karena lebih cepat, lampu jalan mulai jarang. Alin menurunkan kecepatan sedikit. Ia menatap tikungan di depan. Dan di saat itu, ada bayangan. Seseorang berdiri atau melangkah terlalu dekat ke badan jalan, di tengah hujan, di bawah lampu redup, memakai kaos basah, membawa tas kain. Alin menginjak rem. Bunyi deci terdengar, tapi ban bertemu aspal licin. Mobil meluncur sepersekian detik lebih lama dari yang Alin perkirakan. Tidak. Tubuh Alin menegang. Setir diputar refleks. Tapi semuanya terjadi cepat. Terlalu cepat. Benturan itu terdengar tumpul. Seperti sesuatu yang jatuh keras ke tanah, bukan seperti tabrakan besar, tapi cukup untuk membuat jantung Alin terasa berhenti. Mobil berhenti. Hujan tetap turun, seolah tidak peduli pada apapun yang baru saja terjadi. Alin membeku beberapa detik. Tangannya gemetar di setir. Napasnya pendek. Lalu ia menoleh ke kaca depan yang basah dan buram. Sosok itu tergeletak. Alin cahaya membuka sabuk pengaman dengan tangan yang kaku. Ia membuka pintu mobil. Angin dan hujan langsung menerpa wajahnya. Sepatu haknya menginjak genangan, air naik sampai mata kaki. "Mas?" Suaranya pecah. Ia melangkah cepat, hampir terpeleset. Lampu mobil menyorot tubuh seorang pria muda yang terkapar, tas kainnya terlempar, kantong plastik roti dan telur pecah, isinya menyebar di air kotor. Alin berjongkok, jantungnya berlari liar. "Mas, dengar saya, Mas." Pria itu, Januar, meringis lemah. Matanya terbuka setengah. Ia berusaha bicara, tapi suara hujan menelan semuanya. Alin menahan napas. Rasa takut, rasa bersalah, dan panik bercampur jadi satu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alin tidak punya rencana. Tidak ada strategi. Tidak ada angka. Tidak ada tombol, perbaiki. Yang ada hanya seorang manusia terluka di depannya, dan kenyataan bahwa semua ini terjadi karena dirinya. "Ya Tuhan," Alin berbisik, nyaris tak terdengar. Januar menggerakkan bibirnya, seolah ingin berkata sesuatu. Tapi kelopak matanya berat. Tubuhnya lemas. Alin meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Angka darurat hampir salah ia tekan karena jari-jarinya basah dan kacau. Suara sirene memotong hujan seperti pisau. Lampu merah biru memantul di aspal basah, membuat jalan gelap itu seolah berkedip-kedip, sebuah peringatan bahwa malam tidak lagi biasa. Alin cahaya berdiri kaku di samping mobilnya. Baju kerja mahalnya basah menempel di tubuh, rambutnya yang biasanya rapi berubah berantakan karena air dan panik. Di depannya, Januar diangkat ke tandu oleh petugas. Wajah pria itu pucat, bibirnya biru tipis karena kedinginan, tetapi ia masih sempat membuka mata setengah. Pandangannya menatap langit, lalu bergeser sebentar ke Alin, tatapan singkat yang anehnya tidak penuh tuntutan. Lebih mirip tatapan seseorang yang sudah terlalu sering jatuh dalam hidup. "Mbak, Anda yang nyetir mobil?" tanya seorang petugas polisi yang datang bersama ambulans. Nada suaranya tegas, tetapi ia tidak membentak. Alin menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering meski hujan mengguyur. Iya, Pak. Saya nggak sengaja. Hujannya deras. Tenang dulu. Yang penting korban dibawa ke rumah sakit. Polisi itu menoleh ke petugas medis. Bawa ke IGD terdekat. Cepat. Alin refleks melangkah mendekati tandu. "Saya ikut." Petugas medis mengangguk cepat. "Boleh, Mbak. Tapi tolong jangan panik." "Panik?" Kata itu seperti lelucon. Alin sudah panik sejak detik benturan. Ia tidak pernah menyetir tanpa kendali, tidak pernah kehilangan kontrol, tidak pernah membiarkan hal kecil merusak reputasinya. Namun malam ini, yang rusak bukan reputasi. Yang rusak adalah seorang manusia. Ambulans melaju. Alin duduk di belakang, di sisi tandu.
Hidungnya menangkap bau antiseptik, bau kain basah, dan samar bau tanah dari tubuh Januar. Di tengah guncangan mobil, Alin melihat tangan Januar, kasar, penuh bekas kerja, bukan tangan orang yang hidup nyaman. Jari-jarinya sedikit bergetar. "Mas," Alin mencoba bicara, suaranya serak. "Mas, dengar saya?" Januar tidak langsung menjawab. Kelopak matanya bergetar, lalu ia menghembuskan napas. "Saya, nggak apa-apa," suaranya pelan sekali, hampir tidak terdengar. Alin tercekat. "Nggak apa-apa." Ia ingin tertawa tapi yang keluar justru nafas patah. "Mas, Anda ditabrak." Januar menoleh pelan, seolah butuh tenaga besar untuk sekadar menggerakkan leher. "Saya masih hidup," katanya lirih, seperti itu satu-satunya kalimat yang penting. Alin terdiam. Ada rasa panas di belakang matanya, tapi ia menahannya. Ia tidak boleh menangis. Di kepala Alin, menangis selalu tanda kalah. Dan ia tidak punya waktu untuk kalah. Namun ketika ambulans kembali berguncang melewati lubang jalan, Januar mengerang pelan, dan benteng Alin retak sedikit lagi. IGD ramai, seperti biasa. Hujan membuat banyak orang masuk dengan alasan macam-macam. Kecelakaan motor, demam mendadak, anak kecil jatuh terpeleset. Lampu-lampu neon menyilaukan, suara langkah cepat perawat bersahut-sahutan, dan aroma obat bercampur keringat memenuhi ruangan. Januar dibawa masuk ke ruang pemeriksaan. Alin berdiri di depan pintu, tangan basahnya menggenggam tas seperti pegangan terakhir agar ia tidak runtuh. Seorang perawat menghampiri. "Mbak, keluarga pasien?" Alin tersentak. Saya yang menabrak dia." Perawat itu berhenti sesaat, menatap Alin, lalu mengangguk. "Baik, kalau begitu, Mbak tunggu ya. Nanti dokter jelaskan kondisinya." "Berapa biayanya?" Alin melontarkan pertanyaan itu tanpa sadar. Nalurinya selalu mencari angka, mencari solusi yang bisa dibayar. Perawat itu mengerutkan kening, tapi tetap sopan. "Nanti bagian administrasi yang jelaskan. Yang penting sekarang pasien ditangani dulu." Alin mengangguk, namun dadanya tetap sesak. Ia duduk di bangku tunggu. Air menetes dari rambutnya ke lantai. Orang-orang melirik, ada yang berbisik pelan. Alin tidak peduli. Untuk pertama kalinya, ia tidak peduli pada pandangan orang. Ponselnya bergetar. "Mira." Alin menatap layar beberapa detik sebelum mengangkat. "Mira." "Mbak Alin." "Saya lihat hujan makin deras. Mbak udah sampai apartemen?" Mira terdengar cemas. Alin menarik napas panjang. "Aku di rumah sakit." "Hah? Mbak kenapa? Sakit?" "Aku nabrak orang." Hening di ujung sana, lalu suara Mira pelan, seperti menahan kaget. "Mbak, serius?" "Iya, dia sekarang ditangani." "Mbak butuh saya ke sana?" Alin menutup mata. Ada dorongan untuk bilang, tidak, karena ia selalu mengurus semuanya sendiri. Tapi malam ini, ia merasa kecil. "Iya," jawabnya akhirnya. "Tolong, datang." "Baik, Mbak. Saya berangkat sekarang." Telepon ditutup. Alin menatap lantai, lalu mengusap wajahnya kasar. Air di pipinya entah hujan atau sesuatu yang lain. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar. Wajahnya tenang, tapi matanya menunjukkan bahwa ia sudah melihat banyak hal seperti ini. "Mbak, yang mengantar pasien tadi?" tanyanya. Alin berdiri cepat. "Iya, Dok. Bagaimana kondisinya?" Dokter itu membuka catatan. "Namanya?" Alin menelan ludah. Ia bahkan belum menanyakan nama pria itu. "Saya belum tahu, Dok." Dokter itu mengangguk, tidak menghakimi. "Baik, kondisi pasien stabil. Ada luka memar di beberapa bagian, kemungkinan besar benturan di bahu dan pinggang. Kita akan röntgen untuk memastikan tidak ada patah tulang. Ada luka di lengan yang perlu dijahit." Alin menghela napas, sedikit lega tapi masih takut. Dia bisa pulih. "Insya Allah bisa, tapi butuh waktu. Dan untuk beberapa hari, dia harus dirawat." Alin mengangguk cepat. "Saya tanggung semua biayanya, Dok. Tolong, lakukan yang terbaik."
Dokter itu menatap Alin sejenak. Kami akan lakukan sesuai prosedur medis, Mbak. Tapi untuk administrasi, nanti Mbak bisa bicara dengan bagian kasir. Alin mengangguk lagi, seperti robot. Ketika dokter pergi, Alin berdiri terpaku. Kata, dirawat, menggema di kepalanya. Dirawat berarti ada biaya, ada waktu, ada konsekuensi. Dan ia siap. Ia mampu. Ia bisa bayar. Itu yang ia pikir. Namun tak lama kemudian, pintu ruang pemeriksaan terbuka. Januar dibawa keluar menuju ruang rawat sementara. Dalam keadaan setengah sadar, ia masih sempat mengerutkan kening seolah menolak. Mas, Alin mendekat, menahan langkah agar tidak mengganggu perawat. Mas, dengar saya. Anda harus dirawat dulu. Januar membuka mata. Tatapannya lebih fokus sekarang, meski masih lemah. Ia melihat Alin dari ujung kepala sampai kaki. Perempuan dengan pakaian mahal, wajah tegang, mata merah karena entah apa. Bu, bukan keluarga saya, kata Januar pelan. Alin tersentak. Kata, Bu, terdengar seperti jarak. Ia sadar, di mata pria ini, ia orang asing yang kebetulan punya mobil dan uang. Saya yang nabrak Anda, jawab Alin cepat, seperti pengakuan. Saya tanggung jawab. Saya akan bayar semua. Januar diam beberapa detik. Lalu bibirnya bergerak membentuk senyum kecil. Bukan senyum bahagia, lebih mirip senyum pahit. Bayar semua, ulangnya pelan. Biar selesai. Alin membeku. Ia tidak bermaksud begitu. Tapi kata-kata Januar menelanjangi pikirannya. Bukan, Alin menggeleng. Saya cuma ingin Anda. Saya ini manusia, Mbak, potong Januar, masih lemah tapi tegas. Bukan kwitansi. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada benturan tadi. Perawat mendorong tandu perlahan. Alin berjalan di sampingnya, bingung harus berkata apa. Ia merasa bersalah, tapi ia juga merasa ditolak. Ia terbiasa memberi perintah, bukan dibantah. Sesampainya di ruang rawat, perawat mengatur infus, memasang monitor, lalu menutup tirai sebagian. Mbak bisa tunggu di luar dulu, ya, kata perawat. Alin ingin protes, ia yang bertanggung jawab, ia harus memastikan semuanya. Tapi mulutnya tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Ia hanya mengangguk. Di luar ruang rawat, Alin berdiri, menatap tirai seolah bisa menembusnya. Dari balik sana terdengar suara perawat menenangkan pasien. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini dari Dimas. Dimas, besok meeting investor tetap jalan. Jangan bikin masalah. Dan hati-hati soal berita. Nama kamu sensitif. Alin menatap pesan itu lama. Kata, sensitif, terasa seperti tekanan yang selama ini ia telan. Biasanya Alin akan langsung membalas, tenang, saya urus. Tapi malam ini, ia hanya mematikan layar. Beberapa menit kemudian, Mira datang. Rambutnya basah, napasnya terengah. Mbak. Mira mendekat. Gimana orangnya? Alin menatap Mira seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk. Dia, dirawat. Luka memar, kemungkinan gak patah tulang, tapi masih dicek. Mira menghela napas lega, lalu menatap Alin dengan wajah serius. Mbak, kita harus lapor ke polisi juga. Minimal buat berita acara. Iya, jawab Alin pelan. Mira menelan ludah. Mbak, orang itu siapa? Alin menggeleng. Aku bahkan belum tahu namanya. Mira tampak terkejut, tapi ia menahan komentar. Mbak, nanti kalau keluarga dia datang. Dia bilang aku bukan keluarganya. Alin memotong, suaranya getir. Dan dia benar. Mira menatap Alin lebih lembut. Mbak, yang penting Mbak bertanggung jawab. Itu sudah banyak. Alin menggeleng pelan. Aku bertanggung jawab dengan cara yang salah. Mira tidak paham. Maksud Mbak? Alin menarik napas panjang. Aku pikir, dengan bayar, semuanya selesai. Tapi dia marah. Dia bilang dia manusia, bukan kwitansi. Mira terdiam. Lalu ia mengangguk pelan. Mungkin, dia cuma lagi kesakitan, Mbak. Mungkin. Alin menatap ruang rawat. Tapi mungkin juga, aku memang sudah terlalu terbiasa memecahkan masalah dengan uang. Kata-kata itu keluar seperti pengakuan yang selama ini Alin sembunyikan dari dirinya sendiri. Pagi menjelang. Hujan mereda, tapi langit masih kelabu. Di rumah sakit, suasana mulai lebih tenang. Alin tidak pulang. Ia duduk di kursi lorong, menatap jam dinding, menunggu kabar dari dokter. Mira sempat memaksa Alin minum teh hangat dari vending machine. Alin meminumnya pelan, rasanya pahit. Sekitar jam 6, dokter yang sama datang lagi. Mbak Alin, tanyanya, kali ini menyebut nama Alin setelah Mira mengurus identitas. Alin berdiri cepat. Dok? Röntgen menunjukkan tidak ada patah tulang berat. Syukurlah. Tapi ada retak kecil di tulang bahu, tidak perlu operasi,
tapi harus dibatasi geraknya. Luka lengan sudah dijahit. Pasien perlu rawat inap minimal 2 hari untuk observasi. Alin mengangguk cepat, lega tapi tetap cemas. Saya bisa masuk. Dokter mengangguk. Boleh, tapi jangan terlalu lama. Pasien butuh istirahat. Alin melangkah masuk, perlahan. Tirai ditarik. Di dalam, Januar terbaring, wajahnya lebih tenang, tapi mata terbuka menatap langit-langit. Begitu melihat Alin, ia tidak tersenyum. Ia hanya menatap. Alin berdiri beberapa langkah dari ranjang. Mas, suaranya pelan. Maaf. Januar menatapnya tanpa ekspresi. Sudah. Kata itu membuat Alin bingung. Sudah, apa? Sudah maafnya, jawab Januar singkat, lalu menoleh sedikit ke arah jendela. Mbak nggak usah bolak-balik bilang maaf. Maaf nggak bikin bahu saya langsung sembuh. Alin tercekat, tapi ia tidak tersinggung. Ia justru merasa pantas menerima itu. Saya tahu, jawabnya pelan. Saya nggak bisa pergi begitu saja. Januar tertawa pelan, namun terdengar perih. Biasanya orang kaya kalau nabrak orang miskin, tinggal kasih uang, terus selesai. Mbak beda ya? Alin menahan napas. Kalimat itu menampar, tapi juga membuka ruang. Saya tidak mau seperti itu. Januar akhirnya menoleh lagi. Tatapannya tajam, tapi ada lelah di sana. Kenapa? Pertanyaan sederhana. Tapi bagi Alin, jawabannya rumit. Alin duduk di kursi dekat ranjang, menjaga jarak. Karena saya yang salah. Dan, saya merasa, kalau saya pergi begitu saja, saya bukan manusia yang baik. Januar menatap Alin lama. Lalu ia berkata pelan, manusia baik itu bukan yang merasa bersalah, tapi yang bertanggung jawab tanpa merendahkan. Alin terdiam. Kata, tanpa merendahkan, itu menempel di kepalanya. Apa yang Mas maksud dengan merendahkan? Tanya Alin, hati-hati. Januar menghela napas, menatap langit-langit lagi. Tadi malam Mbak bilang akan bayar semua. Saya tahu maksud Mbak mungkin baik. Tapi cara Mbak ngomong, seperti saya ini masalah yang bisa Mbak tutup pakai dompet. Alin menunduk. Ia sadar. Ia tidak pernah terbiasa meminta izin. Ia selalu memberi keputusan. Saya minta maaf, ucap Alin lagi, tapi kali ini berbeda. Saya tidak akan memperlakukan Anda seperti itu. Januar tidak langsung menjawab. Ia menutup mata sebentar, seperti menahan sakit. Lalu ia membuka lagi. Nama saya Januar, katanya akhirnya. Alin merasa dadanya menghangat sedikit. Alin Cahaya, jawabnya. Panggil Alin saja. Januar mengangguk pelan. Alin. Nama itu keluar dari mulut Januar tanpa embel-embel, Mbak. Rasanya aneh di telinga Alin, lebih dekat, lebih manusia. Alin mengumpulkan keberanian. Januar, saya ingin menanggung perawatan Anda. Tapi, saya ingin melakukannya dengan cara yang Anda anggap pantas. Saya tidak tahu cara yang benar. Jadi, Anda bilang saja. Januar menatap Alin, seolah menguji apakah kata-kata itu sungguh. Cara yang pantas? Ulang Januar. Iya. Alin mengangguk. Kalau Anda tidak nyaman saya mengurus semuanya, saya bisa tetap membantu tapi, dengan persetujuan Anda. Saya tidak mau membeli martabat Anda. Januar terdiam cukup lama. Nafasnya teratur, namun matanya bekerja. Lalu ia berkata, pelan tapi jelas, saya nggak minta ditabrak. Tapi sudah kejadian. Saya juga nggak mau pura-pura kuat kalau ternyata butuh bantuan. Saya butuh bantuan buat biaya rawat inap ini. Tapi saya nggak mau Mbak nganggap saya pengemis. Kalimat itu jujur. Dan Alin menghargainya. Kalau begitu, begini, kata Alin. Saya bayar biaya rumah sakit karena itu tanggung jawab saya. Tapi, saya juga ingin memastikan setelah Anda pulih, Anda tidak kehilangan penghasilan. Saya bisa bantu cari pekerjaan yang lebih stabil. Januar mendengus pelan. Pekerjaan yang lebih stabil? Mbak mau kasih saya kerja di perusahaan Mbak? Bukan, kasih. Jawab Alin cepat. Kalau Anda mau, Anda bisa ikut prosesnya. Saya tidak akan memaksa. Dan saya tidak akan membuat Anda merasa kecil. Januar menatap Alin, lalu tersenyum tipis. Mbak ini keras kepala juga, ya? Alin menatap balik. Mungkin. Alin menatap balik. Mungkin. Untuk pertama kalinya sejak malam kecelakaan, udara di antara mereka tidak penuh ketegangan. Masih ada jarak, tapi ada jembatan kecil yang mulai terbentuk. Kejujuran. Di luar ruangan, Mira mengintip sebentar, lalu menutup kembali tanpa suara. Ia melihat sesuatu yang jarang ia lihat dari Alin. Alin yang tidak sedang memimpin rapat, tetapi sedang belajar menjadi manusia. Siang harinya, urusan administrasi selesai. Alin menandatangani berbagai berkas, membayar deposit, dan memastikan obat-obatan tersedia. Ia melakukannya tanpa pamer, tanpa drama. Mira membantu,
Tetapi Alin tetap ingin memegang kendali, kali ini bukan demi citra, melainkan demi tanggung jawab. Namun di sela-sela urusan itu, telepon dari kantor mulai berdatangan. Dimas mengirim pesan lagi. Dimas, jangan sampai ada yang tahu kecelakaan ini. Investor bisa mundur. Kalau perlu, selesaikan, damai, cepat. Alin menatap pesan itu lama, lalu menutup ponselnya. Ia kembali ke ruang rawat, duduk di kursi yang sama. Januar sedang mencoba mengangkat tangan kiri, tapi terlihat kesakitan. Ia menggertakkan gigi, mencoba menahan. Jangan dipaksa, kata Alin. Januar menoleh. Saya harus bisa kerja lagi cepat. Alin menelan ludah. Kerja apa? Januar tertawa pelan. Apa aja. Hari ini bongkar muat, besok mungkin benerin atap orang. Kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam Alin. Ia tiba-tiba ingat dirinya sendiri yang tadi malam menolak telepon ibunya karena sibuk. Sibuk bagi Alin adalah mengejar angka. Sibuk bagi Januar adalah mengejar makan. Alin menatap tangan kasar itu lagi. Januar, saya akan pastikan Anda punya waktu pulih. Tolong, jangan memaksakan diri. Januar memalingkan wajah. Saya bukan orang yang bisa santai, Alin. Alin menahan napas, lalu berkata pelan, saya juga bukan orang yang bisa santai. Tapi, mungkin malam itu Tuhan pakai hujan buat ngeberhentiin kita sebentar. Januar menatap Alin, keningnya berkerut. Tuhan? Alin mengangguk. Saya jarang mikirin hal-hal begitu. Tapi tadi malam, saya sadar, hidup bisa berubah dalam 1 detik. Saya bisa kehilangan banyak hal. Anda bisa kehilangan nyawa. Dan semua itu, bukan karena rencana. Januar terdiam. Ada sesuatu yang melembut di matanya. Alin melanjutkan, suara lebih tenang, saya tidak minta Anda percaya pada saya sekarang. Tapi izinkan saya menebus kesalahan ini dengan benar. Bukan untuk menutup mulut orang. Bukan untuk bersih nama. Tapi karena, saya tidak ingin jadi orang yang lari. Januar menatap Alin lama. Lalu akhirnya ia mengangguk pelan. Baik. 1 kata. Tapi bagi Alin, itu seperti pintu yang dibuka sedikit. Namun saat Alin hendak tersenyum lega, Januar menambahkan, tapi saya punya syarat. Alin menegang. Apa? Januar menatapnya serius. Kalau Mbak bantu saya, jangan pernah ngomong seolah Mbak lebih tinggi. Saya nggak butuh dikasihani. Alin mengangguk tanpa ragu. Saya janji. Januar menghela napas, lalu memejamkan mata. Kalau gitu, kita sama-sama belajar. Alin menatap wajah itu, wajah seorang pria muda yang hidupnya keras, tapi hatinya tidak kering. Dan untuk pertama kalinya, Alin merasa rasa bersalahnya bukan hanya beban, tapi juga kesempatan untuk berubah. Di lorong rumah sakit, hujan sudah berhenti. Tetapi di dalam diri Alin, badai baru saja dimulai. Badai yang mungkin akan meruntuhkan dirinya yang lama, dan membangun dirinya yang baru. Pagi itu rumah sakit terasa lebih terang, meski langit masih menggantung abu-abu. Sisa hujan meninggalkan embun di kaca jendela koridor, membuat dunia luar tampak seperti lukisan yang belum selesai. Alin Cahaya berdiri di depan mesin kopi, menatap gelas kertas hangat di tangannya tanpa benar-benar fokus pada rasa. Ia tidak tidur semalaman. Bukan karena tidak ada tempat untuk tidur, melainkan karena setiap kali memejamkan mata, ia melihat tubuh Januar terlempar, kantong plastik roti dan telur pecah, dan suara benturan yang terus berulang di kepalanya. Di belakangnya, langkah cepat terdengar. Mbak, saya sudah urus surat-surat kantor, kata Mira pelan, berdiri di sisi Alin. Wajah asisten itu lelah, tapi tetap sigap. Saya bilang Mbak ada urusan keluarga mendadak. Meeting investor saya minta reschedule sebisa mungkin. Tapi Dimas tetap ngotot. Alin mengangguk tanpa menoleh. Nanti aku yang ngomong. Mira menatap Alin, ragu. Mbak yakin mau terus di sini? Alin akhirnya menoleh. Matanya merah, tapi tidak ada air mata. Aku yang buat dia masuk sini. Kalau aku pergi sekarang, aku sama aja kayak orang yang lari. Mira menghela napas, lalu mengangguk. Baik, saya temani. Mira tidak bertanya lagi. Ia tahu Alin bukan sedang mencari penghiburan. Alin sedang mencari cara untuk tetap waras sambil menanggung rasa bersalah. Alin melangkah kembali ke ruang rawat. Ketika tirai dibuka, Januar terlihat setengah duduk dengan bantuan bantal. Lengannya dibalut, bahunya ditopang, dan ada memar di pipi yang membuat ketampanannya terlihat lebih nyata, seperti pria yang hidupnya tidak pernah mulus. Begitu melihat Alin, Januar menatap sebentar, lalu kembali menatap jendela. Sikapnya bukan sinis, tapi seperti sedang menjaga jarak agar tidak salah paham. Alin tidak langsung bicara. Ia menarik kursi dan duduk, tetap menjaga jarak yang sopan. Gimana bahunya? Tanya Alin pelan. Januar menjawab tanpa menoleh. Sakit. Dokter bilang ada retak kecil. Harus dibatasi geraknya. Iya.
Hening sebentar. Hening yang biasanya membuat Alin gelisah, tapi kali ini ia berusaha menerimanya. Tidak semua hal harus diisi kata-kata. Alin membuka tasnya, mengeluarkan sebuah map transparan berisi berkas. Ia meletakkannya di meja kecil dekat ranjang, tidak menyodorkan ke wajah Januar. Aku udah urus biaya rumah sakit. Ini salinannya, kata Alin. Bukan buat pamer. Biar kamu tahu semuanya jelas. Januar menoleh pelan. Matanya mengarah ke map itu, tapi ia tidak langsung meraih. Kenapa kamu kasih lihat saya? Karena kamu bilang jangan merendahkan, jawab Alin jujur. Dan menurutku, transparan itu salah satu cara menghormati. Januar menatap Alin beberapa detik. Lalu ia mengangguk tipis. Oke. Mira yang berdiri di sudut ruangan, diam-diam mengamati. Ia tidak menyangka Alin yang biasanya tajam dan kaku, bisa berbicara dengan nada seperti itu, tidak mengatur, tidak memaksa. Alin melanjutkan, nanti siang kamu akan dipindah ke kamar rawat inap biasa. Kalau ada kebutuhan, bilang. Januar menghela napas. Saya nggak suka merepotkan. Aku juga nggak suka, jawab Alin refleks, lalu cepat menambahkan, tapi ini bukan soal suka atau nggak suka. Ini soal, kamu butuh. Januar terkekeh pelan, menahan sakit. Kamu ngomong kayak dokter. Alin mengangkat bahu. Mungkin aku belajar dari dokter sejak tadi malam. Januar menatapnya, lalu untuk pertama kalinya ada senyum kecil yang lebih tulus. Kamu keras kepala. Katanya kamu juga, balas Alin. Senyum itu tidak lama, tapi cukup untuk membuat sesuatu di dada Alin mengendur. Seperti ada beban yang selama ini menekan, dan sekarang dibolehkan turun setingkat. Siang hari, Januar dipindahkan ke kamar rawat yang lebih tenang. Alin mengurus administrasi tambahan, Mira bolak-balik membawa barang yang dibutuhkan. Pakaian ganti sederhana, sandal, perlengkapan mandi. Alin memilih semuanya tanpa merek mencolok, tanpa gaya. Ia sengaja. Saat Alin kembali ke kamar, Januar sedang bicara dengan seorang perawat yang memberinya instruksi fisioterapi ringan. Begitu perawat pergi, Januar menoleh pada Alin. Kamu beli itu semua? Tanya Januar, menunjuk kantong plastik. Alin mengangguk. Iya. Kenapa nggak kamu suruh orang? Januar menatapnya tajam. Alin menahan napas. Aku bisa aja suruh. Tapi, aku takut kalau aku suruh-suruh, kamu merasa aku cuma lempar tanggung jawab. Januar terdiam. Matanya turun ke kantong plastik. Saya, nggak biasa ada orang ngurusin begini. Alin duduk. Aku juga nggak biasa ngurusin orang. Januar tertawa kecil. Serius? Alin menatapnya. Serius. Hidupku isinya kerja, meeting, angka. Aku bisa memimpin ratusan orang di kantor, tapi aku nggak tahu cara merawat satu orang yang sakit. Januar mengernyit. Itu, sedih juga. Kalimat itu keluar spontan. Alin tertawa kecil, tapi ada getir di situ. Mungkin. Hening lagi, tapi kali ini heningnya hangat, bukan canggung. Januar mengalihkan pandangannya ke jendela. Kalau kamu pulang, apartemen kamu, ada siapa? Alin menelan ludah. Ia tidak terbiasa ditanya soal itu. Nggak ada siapa-siapa. Sendiri? Alin mengangguk. Januar menghela napas. Saya pikir orang kaya selalu rame. Alin tersenyum tipis. Rame itu bukan soal uang. Januar menatap Alin, seolah kalimat itu punya makna lebih besar daripada yang diucapkan. Berarti kamu kesepian. Alin tercekat. Ia tidak suka kata itu. Kesepian terdengar lemah. Tetapi dari mulut Januar, kata itu bukan ejekan. Lebih seperti simpati yang polos. Alin menatap lantai, lalu berkata pelan. Iya. Itu pengakuan yang jarang Alin beri pada siapapun. Januar tidak menertawakan. Ia hanya mengangguk kecil. Saya juga kesepian, tapi bedanya, saya kesepian di rumah rame. Alin menoleh. Maksudnya? Januar tersenyum tipis. Tetangga saya banyak, suara anak-anak banyak, orang-orang lalu lalang banyak. Tapi tetap aja, kalau kamu miskin, kamu kadang merasa sendirian juga. Karena semua orang sibuk bertahan. Alin merasakan sesuatu menekan dadanya. Ia baru sadar, kesepian bisa punya banyak bentuk. Hari kedua rawat inap, Alin mulai kembali, ditarik oleh dunia lamanya. Ponselnya tidak berhenti bergetar. Ada email, ada chat grup direksi, ada panggilan dari Dimas, bahkan ada pesan dari ibunya. Mira mencoba menahan sebagian, tapi tidak semua bisa ditahan. Kalau Mbak nggak datang meeting besok, investor bisa makin rewel, kata Mira pelan di koridor. Dimas mulai nyari-nyari alasan. Alin mengusap wajahnya. Aku akan datang. Tapi aku nggak akan ninggalin Januar tanpa kepastian. Mira mengangguk. Saya bisa jaga di sini. Alin menatap Mira. Ini bukan soal jaga. Ini soal, aku ingin memastikan dia benar-benar aman. Mira tidak membantah.
Ia tahu jika Alin sudah berkata begitu, itu bukan sekadar tanggung jawab formal. Ada sesuatu yang mulai tumbuh, meski Alin belum mengakuinya. Saat Alin kembali ke kamar, ia mendapati Januar sedang berusaha bangun sendiri untuk mengambil air minum. Tangannya gemetar, bahunya sakit. Alin refleks berdiri cepat. Januar, jangan. Alin mendekat, mengambil gelas itu dan menyodorkannya. Januar menatapnya, sedikit tersinggung. Saya bisa. Alin menahan diri untuk tidak berkata, jangan keras kepala. Ia ingat syarat Januar, jangan merendahkan. Alin menarik napas. Aku tahu kamu bisa. Tapi sekarang kamu sedang cedera. Kalau kamu jatuh, makin lama sembuhnya. Aku bantu bukan karena kamu lemah. Tapi karena situasinya memang begitu. Januar diam. Matanya memandang Alin, mencari nada merendahkan. Ia tidak menemukannya. Akhirnya Januar menerima gelas itu. Makasih, katanya pelan. Alin duduk lagi, sedikit lega. Januar minum, lalu bertanya, kamu gak kerja? Aku kerja dari sini, jawab Alin. Ia menunjukkan laptop di tas. Aku bawa dokumen. Tapi, aku juga gak bisa fokus. Kenapa? Alin menatap Januar. Karena setiap kali aku lihat kamu, aku ingat itu salahku. Januar menghela napas. Alin menelan ludah. Aku gak minta kamu maafin aku cepat. Tapi aku juga gak mau kamu menanggung ini sendirian. Januar menatap Alin lama. Kemudian ia berkata pelan, kamu tahu yang bikin saya marah bukan cuma tabrakannya. Alin menegang. Apa? Cara orang-orang kaya sering lihat orang kayak saya, jawab Januar. Suaranya tenang, tetapi penuh pengalaman. Mereka pikir kalau mereka bayar, masalah selesai. Mereka pikir kami gampang dibungkam. Saya pernah ngalamin itu, bukan ditabrak, tapi diperlakukan seperti nggak punya suara. Alin merasakan tenggorokannya mengencang. Aku, mungkin juga seperti itu selama ini. Januar mengangguk pelan. Mungkin. Tapi saya lihat kamu berusaha. Alin menatapnya, mata sedikit berkaca-kaca. Aku takut aku telat berubah. Januar tersenyum kecil. Orang berubah nggak ada yang tepat waktu. Yang penting, kamu mulai. Kalimat itu sederhana, tapi seperti menyalakan lampu kecil di dalam diri Alin. Sore hari, Alin mengantar Mira pulang sebentar untuk ganti baju. Alin kembali sendirian ke kamar rawat. Saat membuka pintu, ia mendengar suara dua orang di koridor. Dua pengunjung yang tidak sengaja bicara pelan tapi terdengar. Itu cewek yang nabrak pasien itu, ya? Yang kaya itu? Iya, katanya CEO. Kasihan banget si cowoknya. Palingan nanti dikasih uang, terus disuruh diam. Alin membeku. Kata-kata itu seperti racun. Ia ingin membantah, tapi mulutnya terkunci. Ia masuk, menutup pintu perlahan. Januar menatapnya, seolah tahu ada sesuatu. Kamu kenapa? Tanya Januar. Alin menelan ludah. Orang-orang mikir aku cuma akan bayar kamu buat diam. Januar mengangkat alis. Terus? Alin duduk, menatap tangannya sendiri. Aku benci itu. Tapi, aku sadar, mungkin itu gambaran yang selama ini aku bentuk. Januar menghela napas. Saya nggak peduli orang ngomong apa, katanya pelan. Yang saya peduli, kamu sendiri mau jadi apa? Alin menatap Januar. Aku mau jadi orang yang lebih manusia. Tapi aku nggak tahu caranya. Januar tersenyum tipis. Belajar. Pelan-pelan. Alin mengangguk. Aku akan coba. Januar menatap Alin. Lalu ia berkata pelan, boleh saya tanya sesuatu? Boleh. Kamu, sebenarnya kenapa kamu kerja sekeras itu? Kamu ngejar apa? Pertanyaan itu menusuk tempat yang Alin jarang sentuh. Ia menatap jendela. Di luar, matahari mulai tenggelam, membuat langit jingga pucat. Aku takut jadi nggak berguna, kata Alin pelan. Aku takut kalau aku berhenti, orang-orang cuma lihat aku sebagai anak dari keluarga tertentu. Aku harus buktiin aku bisa. Januar mengangguk, seperti paham. Saya juga kerja keras karena takut nggak berguna. Tapi beda, ya. Alin menoleh. Bedanya apa? Januar menatap Alin. Kalau saya berhenti kerja, saya nggak makan. Kalau kamu berhenti kerja, kamu mungkin masih makan, tapi kamu merasa kehilangan identitas. Alin terdiam. Ia sadar Januar benar. Dan untuk pertama kalinya, Alin merasa malu bukan karena orang lain, tapi karena ia hidup dalam kenyamanan yang tidak pernah ia akui. Januar, Alin berkata pelan, aku ingin membantu kamu, bukan cuma sekarang. Tapi setelah kamu keluar dari sini. Januar menatap Alin tajam. Bantu gimana? Alin menarik napas, hati-hati memilih kata. Aku punya kenalan di bagian operasional perusahaan. Ada posisi yang butuh orang tangguh, disiplin, dan mau belajar.
Tapi aku nggak mau kamu merasa ini belas kasihan. Aku mau kamu ikut seleksi. Aku akan pastikan prosesnya fair. Kalau kamu lolos, itu karena kamu memang pantas. Januar terdiam. Matanya menatap kosong beberapa detik, seperti sedang menghitung risiko yang tidak terlihat. Perusahaan kamu, besar, kan? Tanyanya akhirnya. Lumayan, jawab Alin. Kalau saya masuk, orang-orang bakal lihat saya sebagai apa? Suara Januar pelan, tapi ada luka di sana. Alin menelan ludah. Ia paham ketakutan itu. Aku nggak bisa ngontrol pikiran orang, kata Alin jujur. Tapi aku bisa ngontrol sikapku. Aku bisa memastikan kamu nggak diperlakukan tidak adil. Januar tertawa pendek, lalu winch karena bahunya sakit. Kamu yakin? Kamu aja baru belajar, nggak merendahkan. Kalimat itu seperti candaan, tapi juga ujian. Alin menerima. Ia mengangguk pelan. Iya, dan aku masih belajar. Makanya, aku nggak minta kamu percaya sekarang. Aku cuma minta kamu pertimbangkan. Januar menatap Alin lama. Ada sesuatu yang berubah di tatapannya. Bukan lembek, tapi lebih terbuka. Saya pertimbangkan, kata Januar akhirnya. Tapi saya punya satu syarat lagi. Alin menegakkan badan. Apa? Januar menatap Alin lurus. Kalau saya ikut seleksi, jangan kamu backup saya. Jangan kamu minta orang meluluskan saya. Saya mau lolos karena saya mampu. Alin menghela napas lega, justru senang dengan syarat itu. Deal? Januar mengangguk. Deal? Satu kata itu terasa seperti jabat tangan tak terlihat. Kesepakatan dua orang keras kepala yang sama-sama punya harga diri. Hari ketiga, dokter mengizinkan Januar pulang dengan catatan kontrol rutin dan terapi. Alin mengurus obat-obatan, membuat jadwal fisioterapi, bahkan mencatat larangan-larangan medis di ponselnya seperti agenda rapat. Saat perawat menyerahkan dokumen kepulangan, Januar menatap tumpukan itu dengan wajah bingung. Ini banyak amat, gumamnya. Alin menjawab tanpa nada menggurui, aku ringkas buat kamu nanti. Biar gampang. Januar menoleh. Kenapa kamu sedetail itu? Alin terdiam sebentar, lalu ia jujur, karena aku takut kamu kenapa-kenapa. Dan, karena ini salahku. Januar menghela napas. Salah kamu iya. Tapi kalau kamu terus nyalahin diri sendiri, itu juga nggak nyembuhin saya. Alin menatapnya. Jadi aku harus gimana? Januar menatap balik, serius. Tanggung jawab. Tapi jangan hukuman. Kamu tanggung jawab karena kamu peduli, bukan karena kamu mau menyiksa diri. Kalimat itu membuat Alin terpaku. Ia menyadari sesuatu. Selama ini ia selalu menyelesaikan masalah dengan menekan diri lebih keras. Ia tidak pernah memberi ruang untuk memaafkan diri. Ketika mereka keluar dari rumah sakit, udara sore menyambut. Hujan sudah tidak turun, tetapi jalanan masih basah. Alin menuntun langkah Januar pelan-pelan menuju mobil, bukan dengan menarik, tapi menyesuaikan langkahnya agar sejajar. Januar melirik mobil hitam itu. Ini mobil kamu? Alin mengangguk. Januar menghela napas, lalu menatap Alin. Saya nggak biasa naik mobil mahal. Alin membuka pintu penumpang depan. Ini cuma alat buat kita sampai rumahmu, bukan panggung. Januar terdiam sesaat. Lalu ia masuk, pelan dan hati-hati. Alin menutup pintu tanpa tergesa. Di dalam mobil, ada hening. Bukan hening yang menekan, tapi hening yang penuh rasa asing. Dua orang dari dunia berbeda yang sekarang duduk dalam ruang sempit yang sama. Alin menyalakan mesin. Alamatmu di mana? Januar menyebutkan alamat di pinggir kota. Alin mengulang untuk memastikan, lalu mengemudi pelan. Sepanjang jalan, Alin mencuri pandang pada Januar beberapa kali. Pria itu menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang makin lama makin jarang, berganti rumah-rumah kecil, warung tenda, dan jalan yang lebih sempit. Kamu tinggal di sini sejak kapan? Tanya Alin akhirnya. Sejak kecil, jawab Januar. Orang tua saya udah nggak ada. Saya pindah-pindah kerja. Tapi pulangnya ya tetap ke sini. Alin menelan ludah. Kamu sendiri? Kadang sendiri, kadang sama tetangga, jawab Januar, lalu tersenyum tipis. Di sini, semua orang miskin, jadi kita saling jaga. Kalau enggak, ya habis. Kalimat itu membuat Alin merasa kecil. Selama ini ia hidup dengan sistem keamanan, asuransi, dan privilege. Namun orang-orang di tempat ini hidup dengan satu modal, saling menguatkan. Mobil berhenti di sebuah gang. Tidak bisa masuk lebih jauh. Alin menatap ke dalam gang yang sempit, becek, dan dipenuhi jemuran warga. Kamu tinggal di dalam? Tanya Alin. Januar mengangguk. Masuk aja. Tapi mobil kamu, jangan lama-lama di sini. Kenapa? Tanya Alin. Januar melirik mobil. Nanti jadi tontonan. Orang-orang sini sensitif. Bukan jahat, tapi mereka hati-hati sama orang luar. Alin mengangguk pelan. Ia mematikan mesin,
mengambil payung lipat, lalu turun. Ia berdiri di samping mobil, menatap gang itu. Bau tanah, bau gorengan, dan suara anak kecil berlarian langsung menyambut. Januar turun pelan, wajahnya sedikit meringis. Alin spontan ingin memegangnya, tapi ia menahan diri, lalu bertanya dulu, "Boleh aku bantu?" Januar menatapnya, lalu mengangguk kecil. "Boleh, pegang tas saya aja." Alin mengambil tas kain Januar yang sudah usang, membawanya dengan hati-hati seolah benda itu penting. Mereka berjalan masuk gang. Beberapa pasang mata langsung menoleh. Bisik-bisik muncul seperti angin. "Siapa itu? Kok masuk sama Januar? Wah, mobilnya keren. Itu cewek yang sama Januar, ya?" Alin menunduk sedikit, bukan karena malu, tapi karena ia tidak ingin terlihat datang membawa kuasa. Ia hanya berjalan mengikuti langkah Januar. Di depan salah satu rumah, seorang wanita paruh baya keluar. Wajahnya tegas, matanya tajam. "Ibu Sari." "Januar," panggilnya. "Lah, kamu kok pulang cepat? Kamu kenapa?" Januar memaksakan senyum. "Kecelakaan, Bu." "Sedikit." "Sedikit?" Ibu Sari melihat perban di lengan dan cara Januar menahan bahu. Wajahnya berubah panik. "Ya Allah, kamu ditabrak." Januar mengangguk pelan. "Iya." Ibu Sari langsung menatap Alin. Tatapannya bukan sekadar penasaran. Ada curiga, ada marah yang ditahan. "Ini siapa?" tanya Ibu Sari, dingin. Alin menelan ludah. Ini momen yang ia takutkan, bukan karena reputasi, tapi karena ia paham kemarahan itu pantas. "Saya Alin Cahaya," jawab Alin, pelan tapi jelas. "Saya, yang menabrak Januar." Suara gang mendadak seperti berhenti. Beberapa orang yang tadinya pura-pura tidak melihat, sekarang memusatkan perhatian. Ibu Sari menahan napas, lalu suaranya naik. "Kamu yang nabrak dia?" Alin mengangguk. "Iya, Bu. Saya minta maaf. Saya sudah urus perawatan di rumah sakit. Dan saya antar dia pulang." Beberapa bisik-bisik terdengar. Ada yang nyinyir, ada yang kaget, ada yang memandang Alin seperti musuh. Ibu Sari melangkah mendekat, jaraknya hanya beberapa sentimeter dari Alin. "Maaf doang gak cukup, Neng." Alin mengangguk lagi. "Saya tahu." Ibu Sari menunjuk perban di lengan Januar. "Kalau dia gak bisa kerja, dia makan apa? Kamu tahu dia hidup dari apa? Kamu tahu dia tiap pagi nguli, sore benerin genteng orang, malam kadang jadi ojek." Alin menahan napas. Dadanya sesak, tapi ia tetap berdiri. "Saya tahu sekarang," jawabnya. "Dan saya tidak akan meninggalkan dia." "Terserah kamu bilang apa," Ibu Sari mendengus. "Orang kaya itu gampang ngomong. Besok lusa hilang." Alin ingin membela diri, ingin mengatakan ia bukan seperti itu. Tapi ia ingat, pembelaan sering terdengar seperti alasan. Januar yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. Suaranya lemah tapi tegas. "Bu Sari." Ibu Sari menoleh. "Apa, Nar? Kamu jangan bela dia." "Saya nggak bela," jawab Januar. Ia menelan ludah, menahan rasa sakit di bahunya. "Tapi saya juga nggak mau Bu Sari marah-marah terus. Dia memang salah, tapi dia juga tanggung jawab." Ibu Sari memandang Januar lama. Emosinya mereda sedikit, tapi curiganya belum hilang. "Kamu yakin?" Januar mengangguk. "Saya lihat sendiri." Alin menatap Januar, terkejut. Ia tidak menyangka Januar akan bicara untuk menenangkan situasi. Bukan untuk melindungi Alin, tetapi untuk menjaga agar harga diri semua pihak tetap utuh. Ibu Sari menarik napas panjang, lalu berkata kepada Alin dengan nada lebih pelan. "Kalau kamu beneran tanggung jawab, jangan bikin dia merasa kecil. Di sini, orang bisa miskin, tapi nggak boleh kehilangan martabat." Alin mengangguk. "Saya mengerti, Bu." Ibu Sari mundur sedikit. "Masuk. Biar saya bantu." Mereka masuk rumah kecil kontrakan Januar. Ruangan sempit dengan satu kasur, satu lemari plastik, dan meja kecil. Dindingnya sederhana, ada beberapa poster motivasi yang ditempel miring. Alin melihatnya dan menahan napas. Pria ini hidup susah, tetapi masih menyimpan kata-kata penyemangat di dinding. Ibu Sari membantu Januari duduk. Alin meletakkan tas kain di sudut, lalu berdiri canggung. "Duduk aja," kata Ibu Sari singkat. Alin duduk di kursi plastik yang bunyinya berdecit. Ia menatap sekeliling, merasa asing dan, entah kenapa, merasa bersalah karena selama ini ia menganggap dunia hanya sebatas gedung-gedung tinggi. Ibu Sari keluar sebentar, lalu kembali dengan segelas teh hangat. Ia meletakkannya di depan Alin, tanpa berkata manis. Tapi itu sudah cukup sebagai tanda. Ia belum menerima, namun ia tidak menutup pintu. Alin menatap teh itu. "Terima kasih, Bu." Ibu Sari hanya mengangguk, lalu menatap Januar. "Nar, kamu istirahat. Jangan sok kuat." Januar tersenyum tipis.
Iya, Bu. Setelah Ibu Sari keluar lagi, tinggal Alin dan Januar di ruangan sempit itu. Hening hadir, tetapi kali ini lebih berat, karena ruangan itu menyimpan kenyataan yang tidak bisa Alin bayar agar hilang. Alin menatap Januar. Aku nggak nyangka kamu tadi bicara begitu ke Bu Sari. Januar menghela napas. Bu Sari itu kayak ibu saya di sini. Dia marah karena sayang. Tapi kalau dia marah terus, kamu juga bakal makin tertekan. Dan saya, nggak butuh kamu makin tertekan. Alin terpaku. Kenapa kamu peduli? Januar menatap Alin pelan. Karena saya lihat kamu bukan orang jahat. Kamu cuma kebanyakan beban. Kalimat itu membuat Alin seperti kehilangan pijakan. Ia ingin menyangkal, tapi kenyataannya ia memang memikul terlalu banyak hal sendirian. Alin menunduk, jari-jarinya meremas tasnya. Dan tanpa disadari, suaranya bergetar. Aku takut. Januar mengernyit. Takut apa? Alin menatap dinding, menahan air mata yang selama ini ia kubur di balik jadwal padat. Takut kehilangan semuanya. Takut dianggap gagal. Takut, orang-orang benar kata mereka, kalau aku cuma bisa menyelesaikan semuanya dengan uang. Januar diam. Ia tidak menyela. Ia memberi ruang. Alin menarik napas, tapi napasnya pecah. Air mata akhirnya jatuh. Bukan tangisan dramatis, tetapi tangis pelan yang menandakan sesuatu di dalamnya menyerah. Aku nggak pernah nangis di depan orang, bisik Alin. Januar menatapnya, wajahnya lembut, tapi tidak mengasihani. Nangis itu bukan lemah, katanya pelan. Nangis itu, tanda kamu masih manusia. Alin mengusap air matanya cepat. Malu. Aku nggak mau kamu lihat aku seperti ini. Januar tersenyum tipis. Saya udah ditabrak kamu. Kalau cuma lihat kamu nangis, itu masih ringan. Alin tertawa kecil di sela air mata. Tawa itu pecah, tapi justru membuat dadanya terasa sedikit lega. Untuk pertama kalinya, ia tertawa tanpa merasa harus menjaga citra. Januar menatap Alin beberapa detik, lalu berkata, kamu bantu saya tanpa merendahkan, itu udah lebih dari cukup. Tapi kamu juga harus berhenti merendahkan diri sendiri dengan cara yang lain. Alin mengerutkan kening. Cara yang lain? Januar mengangguk. Kamu merasa harus selalu sempurna. Kamu merasa kalau kamu salah sedikit, kamu harus dihukum habis-habisan. Itu juga merendahkan diri kamu sendiri. Alin terdiam. Ia sadar, selama ini ia memegang standar yang tidak manusiawi untuk dirinya. Di luar rumah, terdengar suara anak-anak, suara sendok di warung, suara motor lewat. Hidup terus berjalan, sederhana dan jujur. Alin menghela napas panjang. Aku akan coba. Januar mengangguk. Pelan-pelan. Malam mulai turun. Alin berdiri, bersiap pulang. Ia menatap ruangan sempit itu sekali lagi, lalu menatap Januar. Kamu butuh apa malam ini? Tanya Alin. Januar menggeleng. Saya bisa sendiri. Bu Sari juga bakal nengok. Alin ragu. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Januar mengangkat alis. Kamu kasih nomor kamu ke saya? Alin mengangguk. Iya. Januar tersenyum tipis. Kamu percaya saya nggak gangguin? Alin menatapnya. Aku percaya kamu punya harga diri. Januar terdiam sejenak. Lalu ia mengangguk. Oke. Alin melangkah keluar gang menuju mobil. Beberapa warga masih memandang, sebagian masih curiga. Tapi Alin tidak lagi merasa perlu membuktikan sesuatu pada mereka dengan kata-kata. Ia hanya perlu konsisten. Saat ia duduk di mobil dan menutup pintu, ponselnya bergetar. Dimas lagi. Dimas, besok pagi rapat direksi. Kamu wajib hadir. Dan soal kecelakaan itu, jangan sampai jadi masalah hukum. Aku bisa urus, tapi kamu harus ikut instruksiku. Alin menatap layar itu lama. Kata, urus, di situ terdengar dingin, seperti menutup sesuatu rapat-rapat. Dimas tidak peduli pada Januari. Dimas peduli pada posisi. Alin menghela napas. Ia menatap gang tempat Januar tinggal, lalu menatap kembali layar ponsel. Untuk pertama kalinya, Alin merasakan pilihannya akan membelah hidupnya menjadi dua. Dunia lama yang penuh kontrol, dan dunia baru yang mengajarkannya empati. Ia menyalakan mesin, tetapi hatinya tidak lagi sama. Pagi setelah mengantar Januar pulang, Alin cahaya kembali ke dunianya yang lama. Dunia yang bergerak dengan kecepatan tinggi, di mana kesalahan tidak dianggap pelajaran, melainkan ancaman. Jalanan menuju kantor sudah kering, tetapi dalam dadanya masih ada sisa hujan. Dingin, berat, dan menempel. Begitu mobilnya memasuki area gedung perusahaan, Alin melihat pantulan wajahnya di kaca jendela. Makeup tipis menutup lelah, blazer rapi menutup gemetar. Namun mata tidak bisa bohong. Mata itu seperti milik orang yang baru saja melihat betapa rapuhnya hidup. Di lobi, beberapa karyawan menyapa, "Pagi, Bu Alin." "Selamat pagi." "Meeting jam 9 ya, Bu."
Alin mengangguk singkat. Senyumnya profesional. Tidak ada yang tahu, semalam ia duduk di kursi plastik di rumah sempit, menahan air mata di depan pria yang ditabraknya. Di lift, Mira berdiri di samping Alin. Asisten itu sudah siap dengan tablet, jadwal, dan daftar masalah yang menunggu. Mbak, rapat direksi jam 9. Investor call jam 11. Dan, Mira ragu sejenak, lalu berkata lebih pelan, ada rumor di internal. Alin menoleh cepat. Rumor apa? Mira menelan ludah. Ada yang bilang Mbak terlibat kecelakaan. Katanya ada korban. Dan, ada yang sudah nanya-nanya ke security. Alin merasakan tenggorokannya mengencang. Siapa yang mulai? Mira menggeleng. Belum tahu. Tapi saya dapat ini dari teman HR. Mira menunjukkan layar. Sebuah foto buram dari CCTV jalan, mobil hitam Alin terlihat berhenti di pinggir jalan gelap, ada kerumunan kecil, dan lampu ambulans. Alin menatap foto itu lama. Dadanya terasa kosong. Ini belum viral, Mira cepat menambahkan. Masih berputar di beberapa grup internal. Alin menutup mata sebentar. Belum viral. Dua kata itu terdengar seperti bom yang masih ada di tangan, tinggal menunggu siapa yang melepas pin. Lift sampai. Pintu terbuka. Di depan ruang rapat, Dimas sudah menunggu. Wajahnya ramah, senyumnya meyakinkan, senyum orang yang selalu terlihat di pihak yang benar. Alin, sapa Dimas, seolah tidak ada apa-apa. Akhirnya kamu datang. Aku pikir kamu bakal absen lagi. Alin menatapnya datar. Aku hadir. Ada apa? Dimas mendekat, suaranya direndahkan. Ada kebocoran info. Kecelakaan itu mulai tercium. Tapi tenang, aku bisa urus. Kamu bisa urus. Alin mengulang pelan. Dimas mengangguk cepat, seolah memberi solusi. Kita bisa bikin pernyataan internal. Itu kejadian kecil, sudah diselesaikan secara damai. Yang penting investor nggak panik, media nggak ngendus. Kamu tahu sendiri, posisi kamu, simbol. Alin menatap Dimas tajam. Korban itu manusia, Dim. Bukan, kejadian kecil. Dimas tertawa tipis, seperti menenangkan anak kecil yang terlalu perasa. Aku paham kamu punya rasa bersalah. Tapi bisnis itu soal stabilitas. Kalau investor goyah, ratusan karyawan bisa kena. Kamu mau itu? Kalimat itu seperti jebakan. Alin mengerti logikanya, tetapi ia juga mengerti bahwa di balik logika itu ada kebiasaan buruk. Menutup kebenaran demi citra. Rapat dimulai. Angka-angka diproyeksikan. Grafik, target, strategi. Dan Alin, seperti biasa, memimpin dengan suara tegas. Namun setiap kali ia menatap angka, bayangannya selalu kembali pada satu hal. Tas kain usang yang ia bawa di gang sempit, dan kata-kata Januar tentang martabat. 1 jam berlalu. Rapat selesai dengan keputusan-keputusan yang biasanya membuat Alin merasa menang. Namun kali ini, ia merasa seperti seseorang yang memakai baju lama yang tidak lagi pas. Begitu semua keluar, Dimas menahan Alin sebentar. Alin, aku butuh kamu setuju. Ini demi perusahaan. Alin meraih tasnya. Aku butuh fakta dulu. Seberapa jauh rumor itu? Dimas mengangkat bahu. Bisa jadi media segera dapat. Kamu CEO muda, perempuan, sukses, berita, CEO nabrak warga miskin, itu mengundang klik. Alin menegang. Kamu udah hubungi media? Dimas tersenyum, tapi matanya dingin. Aku punya hubungan. Aku bisa cegah, kalau kamu ikut rencanaku. Alin menatapnya tajam. Rencanamu apa? Dimas menurunkan suara. Kita buat surat pernyataan damai. Kamu bayar kompensasi. Korban tanda tangan. Selesai. Kalau perlu, kita bantu dia sedikit supaya dia mau. Alin merasa perutnya mual. Kata-kata, supaya dia mau, terdengar seperti membeli manusia. Aku nggak akan paksa dia, kata Alin tegas. Dimas menghela napas seperti kecewa. Alin, kamu terlalu idealis. Orang miskin itu butuh uang. Mereka akan tanda tangan. Alin menatap Dimas lama, lalu berkata pelan tapi menusuk. Kamu ngomong tentang orang miskin seolah mereka barang. Dimas tertawa kecil. Realistis, bukan barang. Alin melangkah pergi. Mira mengejar. Mbak, kita mau kemana? Tanya Mira. Alin menatap jam. Ke rumah Januar. Mbak, sekarang? Mira panik. Mbak, investor call jam 11. Alin berhenti, menatap Mira. Mira, aku bisa tangani investor. Tapi aku nggak bisa tangani satu hal. Kalau aku mengkhianati janji ke Januar. Mira terdiam, lalu mengangguk pelan. Saya ikut. Gang tempat Januar tinggal masih sama. Sempit, ramai, dan jujur. Namun hari itu terasa berbeda. Ada beberapa orang duduk di warung, menatap mobil Alin yang berhenti di ujung gang. Tatapan-tatapan itu bukan hanya penasaran, ada kewaspadaan. Alin turun,
membawa tas kecil berisi obat tambahan yang ia ambil dari apotek. Ia berjalan masuk, merasakan udara lembab dan bau gorengan. Semua mata mengikuti. Di depan rumah kontrakan, Ibu Sari sedang menyapu. Begitu melihat Alin, ia menghentikan sapunya. "Kamu lagi," kata Ibu Sari, tidak marah, tapi tetap kaku. Alin menunduk sopan. "Bu, saya mau lihat Januar sebentar. Ada hal penting." Ibu Sari menatap Alin beberapa detik, lalu membuka pintu. "Masuk." Di dalam, Januar sedang duduk bersandar pada dinding, mencoba memakai kaos dengan satu tangan. Wajahnya sedikit pucat, tapi matanya terang. Begitu melihat Alin, ia terdiam. "Kamu kesini?" kata Januar. Alin mengangguk. "Iya." Mira berdiri di belakang, menahan diri untuk tidak ikut campur. Januar menatap Alin dari kepala sampai kaki. "Kamu nggak kerja?" "Aku kerja," jawab Alin pelan. "Tapi aku perlu bicara." Nada Alin membuat Januar mengernyit. "Ada apa?" Alin duduk di kursi plastik yang sama seperti kemarin. Ia menarik napas, lalu berkata, "Kecelakaan kita mulai bocor." Wajah Januar berubah. "Bocor?" Alin mengangguk. "Ada foto dari CCTV, rumor di kantor, dan kemungkinan media akan cari." Januar menatap lantai, lalu tertawa pendek, tawa yang bukan lucu, tapi getir. "Ya udah, memang begitu. Orang miskin ketabrak orang kaya itu, bahan cerita." Alin menahan sesak. "Aku nggak mau itu jadi bahan cerita yang merendahkan kamu." Januar mengangkat kepala. "Terus kamu mau apa?" Alin ragu sebentar, lalu jujur, "Di kantor, ada yang menyarankan kita bikin surat damai cepat. Kompensasi. Tanda tangan. Selesai." Januar menatap Alin tajam. "Kamu juga mau gitu?" Alin menggeleng cepat. "Tidak. Aku datang ke sini karena aku mau dengar kamu. Aku nggak mau memutuskan sepihak." Januar diam. Napasnya agak berat. Ia terlihat menahan emosi. Mira pelan berkata, "Mas Januar, ini untuk melindungi Mbak Alin juga. Kalau media masuk." Januar langsung menoleh, suaranya naik sedikit. "Saya nggak peduli melindungi dia." Alin menatap Mira, memberi isyarat untuk diam. Lalu ia menatap Januar. "Aku paham kamu marah. Tapi dengar dulu." Januar menatap Alin lama. "Bicara." Alin menelan ludah. "Aku punya dua pilihan. 1, ikut cara mereka, tutup cepat, seolah ini cuma transaksi. 2, aku hadapi terbuka dengan cara yang benar, aku akui salahku, aku tunjukkan aku bertanggung jawab, tapi tanpa mempermalukan kamu." Januar menyipitkan mata. "Terus kamu pilih yang mana?" Alin menjawab tanpa ragu, "Yang kedua." Januar terdiam, seolah tidak percaya. "Kalau kamu pilih yang kedua, kamu bisa jatuh." "Aku tahu," jawab Alin. "Posisiku bisa terguncang. Investor bisa ragu. Tapi kalau aku pilih yang pertama, aku mungkin aman di luar, tapi aku akan hancur di dalam." Januar menatap Alin, lalu menghela napas panjang. "Kamu aneh." Alin tersenyum tipis. "Mungkin." Namun kemudian wajah Januar mengeras lagi. "Tapi kamu lupa satu hal." "Apa?" tanya Alin. Januar menatap Alin lurus. "Kalau kamu bikin ini terbuka, orang-orang akan datang ke sini. Mereka akan tahu tempat saya. Mereka akan lihat saya sebagai korban. Saya nggak mau dikasihani satu Indonesia." Alin terpaku. Ia tidak memikirkan itu sedalam itu. Ia hanya memikirkan cara, benar, dari sudut pandang dirinya, bukan dari sudut pandang Januar. "Aku," Alin menunduk. "Aku nggak mau kamu dipermalukan." Januar tertawa pahit. "Bukan dipermalukan. Dikasihani itu, kadang lebih menyakitkan. Kamu tahu rasanya dipandang lemah terus?" Alin terdiam. Ia baru paham, martabat bagi Januar bukan sekadar harga diri, itu satu-satunya harta yang tidak bisa dicuri orang. Alin menarik napas. "Kalau begitu, bantu aku cari cara yang tidak melukai kamu." Januar diam beberapa detik. Lalu ia berkata pelan, "Cara paling gampang, kamu tinggal pergi. Kamu tutup ini. Aku terima uang. Selesai." Alin menatapnya, kaget. "Kamu barusan bilang kamu nggak mau itu." Januar mengalihkan pandangannya. "Saya nggak mau, tapi mungkin itu paling realistis." Alin menggeleng. "Januar, itu bukan realistis. Itu menyerah." Januar menoleh cepat, matanya tajam. "Jangan kamu bilang saya menyerah. Hidup saya isinya bertahan. Kamu nggak tahu." Kalimat itu meledak, membuat ruangan sempit terasa makin sempit. Alin menahan napas, mencoba tidak melawan dengan ego. "Maaf," kata Alin pelan. "Aku bukan merendahkan. Aku nggak mau kamu mengorbankan martabatmu demi melindungi aku." Januar tertawa, miris. "Aku nggak ngorbanin martabat.
Aku ngorbanin harapan. Alin menatapnya, lirih. Harapan apa? Januar menatap Alin lama, lalu berkata pelan tapi dalam, harapan bahwa orang kaya bisa benar-benar peduli tanpa motif. Kalimat itu seperti pukulan. Alin merasa dadanya panas. Aku peduli, kata Alin tegas. Januar mengangkat alis. Peduli sampai kamu siap kehilangan jabatan kamu? Siap dicemooh? Siap orang bilang kamu CEO bodoh karena mengaku salah? Alin menelan ludah. Iya. Januar menghela napas, lalu memejamkan mata sebentar. Saat membuka lagi, matanya terlihat lelah. Kalau kamu jatuh karena saya nggak mau. Alin mendekat sedikit, tapi tetap menjaga jarak. Aku jatuh bukan karena kamu. Aku jatuh kalau aku memilih jadi orang yang salah. Hening. Ibu Sari mengintip dari pintu, lalu mundur lagi, memilih tidak ikut campur. Januar akhirnya berkata, terus kamu mau aku apa? Alin menjawab pelan, aku mau kamu tetap jadi kamu. Tetap punya suara. Kalau harus ada surat damai, kita bikin itu bukan untuk membungkam, tapi untuk melindungi kamu juga. Dan kalau ada pernyataan, kita susun yang menghormati kamu. Tanpa menyebut alamatmu. Tanpa mengekspos hidupmu. Januar menatap Alin. Kamu bisa? Aku akan usahakan, jawab Alin. Aku akan lawan Dimas kalau dia main kotor. Mira menelan ludah. Mbak, Dimas punya pengaruh. Alin menoleh ke Mira. Aku tahu. Januar menyandarkan kepala ke dinding, seperti menyerah pada lelah. Kamu sadar nggak, Alin? Kalau kamu lawan dia, kamu lawan sistem. Alin mengangguk. Iya. Januar menatap Alin lagi. Kenapa kamu mau sejauh itu? Alin terdiam lama. Lalu ia berkata, suara pelan tapi jujur, karena aku capek hidup dengan topeng. Dan, karena aku melihat kamu tetap punya martabat walau kamu nggak punya apa-apa. Aku, iri. Januar tersenyum tipis, tapi bukan sombong. Iri sama orang miskin? Iri sama keberanianmu, jawab Alin. Kata-kata itu membuat Januar terdiam. Ada sesuatu yang bergerak dalam matanya, sesuatu yang mulai percaya, meski belum sepenuhnya. Namun sebelum suasana menjadi lebih hangat, ponsel Alin bergetar. Panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Alin mengangkat, masih waspada. Halo? Suara di ujung sana cepat dan tajam. Ini Alin Cahaya? Kami dari media. Kami dapat informasi Anda terlibat kecelakaan beberapa hari lalu. Benar Anda menabrak seorang pria di wilayah pergudangan? Apakah benar korban seorang pekerja serabutan? Darah Alin seperti membeku. Mira langsung menatap Alin panik. Januar menegakkan tubuh sedikit, wajahnya berubah. Alin menelan ludah. Dari mana Anda dapat nomor saya? Kami punya sumber. Kami minta klarifikasi. Jika Anda tidak memberikan pernyataan, kami akan tayangkan dengan informasi yang kami miliki. Alin menutup mata sebentar. Sistem itu bergerak lebih cepat daripada yang ia kira. Dan ia tahu, jika ia diam, narasi akan dibentuk orang lain. Alin menarik napas. Saya tidak bisa bicara sekarang. Saya akan memberikan pernyataan resmi melalui tim komunikasi perusahaan. Telepon ditutup. Ruangan kembali hening, tetapi heningnya bukan hangat. Ini hening sebelum badai. Januar menatap Alin, suaranya pelan. Udah mulai. Alin mengangguk. Iya. Mira berkata cepat, Mbak, kita harus segera ke kantor. Tim PR harus siap. Kalau enggak, berita liar akan menyebar. Alin menoleh pada Januar. Aku harus pergi, tapi aku akan balik. Januar menatap Alin lama, lalu berkata pelan, kalau kamu balik, jangan bawa masalah kamu ke sini. Alin menelan ludah. Aku nggak mau bawa masalah. Tapi aku juga nggak mau ninggalin kamu sendirian menghadapi gosip. Januar menghela napas, lalu berkata, Alin, aku nggak mau jadi alasan kamu hancur. Alin berdiri, menatap Januar dengan mata yang tenang. Januar, dengar. Aku tidak hancur karena kamu. Tapi aku akan hancur kalau aku berbohong. Dan aku nggak mau hidup seperti itu lagi. Januar menatap Alin, dan untuk pertama kalinya ia terlihat goyah. Bukan lemah, tapi tersentuh. Alin melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh lagi. Januar, panggil Alin. Januar menatap. Alin berkata pelan, aku akan melindungi martabatmu. Aku janji. Januar tidak menjawab segera. Lalu ia mengangguk kecil. Hati-hati. Satu kalimat pendek, tapi bagi Alin itu seperti restu yang berat. Dalam perjalanan kembali ke kantor, ponsel Alin berbunyi tanpa henti. Notifikasi masuk seperti hujan. Tautan berita, potongan chat, screenshot, dan pesan dari orang-orang yang biasanya hanya memanggilnya saat butuh keputusan. Mira membuka salah satu tautan dan wajahnya pucat. Mbak, sudah tayang. Alin meraih ponsel, melihat judul yang membuat jantungnya seperti ditarik.
CEO muda terlibat tabrak lari, korban pria pinggir kota dirawat. Kata, tabrak lari, membuat tangan Alin gemetar. Aku nggak lari, bisik Alin. Mira mengangguk cepat. Iya, Mbak. Tapi narasinya sudah dibentuk. Alin memejamkan mata sejenak, lalu membuka lagi. Tatapannya berubah. Dingin, tegas, tapi kali ini bukan karena ego, melainkan karena tekad. Hubungi tim PR, kata Alin. Mira langsung menekan nomor. Alin menatap ke depan, ke gedung perusahaan yang semakin dekat. Di dalam gedung itu, Dimas pasti sudah menunggu dengan solusi cepatnya. Investor pasti menunggu jawaban. Dewan direksi pasti menunggu stabilitas. Dan di gang sempit itu, Januar menunggu satu hal yang lebih penting. Apakah Alin akan tetap memegang janji, atau berubah seperti semua orang kaya yang pernah mengecewakannya? Mobil berhenti. Alin turun. Langkahnya menuju pintu gedung terasa seperti langkah menuju medan perang. Di lobi, beberapa orang sudah menatapnya berbeda. Bukan lagi Bu Alin sang CEO muda, tetapi Alin si berita. Alin mengangkat dagu. Ia tidak akan lari. Ketika pintu lift terbuka di lantai direksi, Dimas sudah berdiri di sana, memegang ponsel dengan senyum tipis. Aku sudah bilang, katanya pelan, kalau kamu nggak ikut rencanaku, kamu bakal tenggelam. Alin menatap Dimas, suaranya tenang namun tajam. Kalau aku tenggelam karena jujur, itu lebih baik daripada berenang di kebohongan. Dimas tertawa kecil. Berani banget kamu. Tapi ingat, Alin, kalau kamu jatuh sendirian. Alin melangkah melewati Dimas tanpa menjawab. Di ujung koridor, ruang konferensi sudah penuh. Tim PR menunggu. Direksi menunggu. Investor menunggu. Dan di luar sana, publik menunggu cerita yang lebih sensasional daripada kebenaran. Alin berhenti di depan pintu ruang konferensi, menarik napas panjang. Tangannya menyentuh gagang pintu. Ia tahu, keputusan yang ia ambil beberapa menit lagi bukan hanya akan menentukan karirnya, tapi juga akan menentukan apakah ia benar-benar berubah, atau hanya merasa berubah. Pintu ruang konferensi tertutup rapat, tapi suara di dalamnya terasa menembus dinding. Suara rapat darurat, suara ketukan meja, suara napas tertahan, suara orang-orang yang terbiasa mengendalikan dunia, lalu panik ketika satu berita mengguncang pondasi. Alin Cahaya duduk di ujung meja panjang, ditemani tim PR, beberapa direksi, dan Dimas yang duduk tidak jauh darinya. Layar besar menampilkan potongan berita yang sudah terlanjur menyebar. Judul sensasional, komentar warganet, spekulasi liar. Netizen menuntut klarifikasi, kata kepala PR dengan nada terkontrol. Kalau kita lambat, narasinya akan semakin buruk. Tabrak lari, itu kata yang berbahaya. Aku tidak tabrak lari, suara Alin tegas, tapi ada getaran halus di ujungnya. Ia masih bisa bersikap dingin di depan orang, tapi di dalam, ia gemetar. Seorang direksi tua mencondongkan badan. Tidak peduli kamu lari atau tidak, Alin. Publik tidak butuh fakta. Publik butuh drama. Dan perusahaan kita rentan. Dimas menyela, suaranya halus namun menusuk. Makanya saya bilang dari awal, lakukan penyelesaian damai. Cepat, bersih. Alin menatap Dimas tajam. Bersih versi kamu itu menutup mulut korban. Versi saya itu menyelamatkan ratusan karyawan. Balas Dimas cepat, seolah ia pahlawan. Kepala PR mengetuk meja kecil. Fokus. Kita butuh langkah taktis. Bu Alin, apakah Bu Alin siap membuat pernyataan? Alin menarik napas panjang. Inilah momen yang ia pilih di bab 4. Tidak lari, tidak menyuap, tidak menutup. Tapi memilih jalan benar ternyata tidak membuat jalannya mudah. Jalan benar justru membuatnya berdiri di tengah badai. Aku akan membuat pernyataan, kata Alin akhirnya. Aku akan akui aku terlibat kecelakaan. Aku akan jelaskan aku bertanggung jawab. Dan, aku tidak akan menyebut identitas pribadi korban. Salah satu direksi mengangkat alis. Kenapa? Karena dia manusia, jawab Alin, suaranya turun tapi mantap. Dia berhak atas privasi dan martabat. Dimas mendengus pelan. Martabat tidak membayar saham yang turun, Alin. Alin menoleh. Dan saham yang naik tidak mengganti harga diri seseorang. Ruangan hening sebentar. Kepala PR memandang Alin dengan mata serius. Kalau begitu, kita siapkan statement resmi. Tapi Bu Alin harus siap. Publik bisa menyerang Bu Alin habis-habisan. Investor juga. Alin mengangguk. Aku siap. Namun ketika kata itu keluar, ia sadar, siap tidak selalu berarti kuat. Kadang, siap hanya berarti terpaksa berdiri meski lutut gemetar. Pernyataan resmi dirilis siang itu juga. Singkat, jelas, tanpa drama. Alin mengakui kecelakaan terjadi saat hujan lebat. Ia segera menolong, membawa korban ke rumah sakit, dan menanggung biaya medis. Ia menyampaikan permohonan maaf serta komitmen untuk bertanggung jawab sesuai hukum. Tidak ada nama Januar di sana. Tidak ada alamat. Tidak ada korban pria pinggir kota. Hanya korban. Seperti seharusnya, manusia, bukan konten. Namun internet punya cara sendiri memelintir apapun. Komentar bermunculan,
Ada yang memuji Alin berani, ada yang menuduh itu pencitraan, ada yang menuduh Alin menutupi sesuatu, ada yang menuntut ia mundur. Beberapa akun bahkan mengunggah potongan foto gang sempit, entah dari siapa, membuat area tempat Januar tinggal jadi bahan bisik-bisik. Dan di kantor, badai tidak berhenti. Investor call tetap terjadi. Suara di ujung sana dingin dan penuh perhitungan. Kami menghargai klarifikasi Anda, kata salah satu investor asing melalui penerjemah. Namun reputasi perusahaan dipertaruhkan. Kami memerlukan jaminan stabilitas manajemen. Jaminan stabilitas. Kalimat itu halus, tapi isinya ancaman. Setelah panggilan selesai, direksi berkumpul. Wajah-wajah mereka tegang. Kita butuh langkah agar pasar tenang, kata direksi tua. Alin, kamu harus sementara mengurangi eksposur. Maksudnya? Tanya Alin, meski ia sudah tahu arah pembicaraan. Ambil cuti. Atau, mundur sementara dari posisi CEO sampai situasi reda. Kalimat itu jatuh seperti palu. Mira langsung menatap Alin panik. Kepala PR menunduk, seolah sudah menduga. Dimas bersandar di kursinya, menatap Alin dengan senyum tipis yang hampir tidak terlihat. Senyum orang yang merasa prediksinya menang. Alin menahan napas. Ia menatap sekeliling, lalu berkata pelan, kalian mau aku jadi kambing hitam? Bukan, kata direksi lain cepat. Ini langkah strategis. Alin tertawa kecil, pahit. Strategis untuk siapa? Ruangan hening lagi. Tidak ada yang menjawab. Karena jawabannya jelas, strategis untuk perusahaan, bukan untuk Alin. Alin mengangguk pelan, bukan karena setuju, tapi karena ia sadar ada dinding besar yang tidak bisa ia dobrak sendirian. Aku akan pikirkan, kata Alin. Dimas mencondongkan badan. Aku bisa jadi interim. Aku sudah siap. Alin menatap Dimas, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihatnya. Bukan rekan, bukan sekutu, tapi seseorang yang menunggu celah. Alin berdiri. Rapat selesai. Keluar dari ruang itu, Alin berjalan cepat menuju ruangannya. Pintu ditutup. Baru setelah itu, ia menjatuhkan diri ke kursi. Tangannya gemetar. Napasnya tersengal seperti orang yang baru berenang melawan arus. Mira mengetuk pintu pelan dan masuk. Mbak. Alin tidak menoleh. Mira, kalau aku mundur, apa yang terjadi? Mira menelan ludah. Perusahaan mungkin stabil sementara. Investor bisa tenang. Tapi, Dimas akan pegang kendali. Alin memejamkan mata. Dan kalau Dimas pegang kendali, semua yang aku bangun bisa berubah jadi milik dia. Mira mengangguk pelan. Iya. Alin menarik napas panjang. Aku capek. Mira terkejut mendengar kata itu. Karena Alin jarang mengakui lelah. Mbak, Mira ragu. Mbak pulang dulu saja. Istirahat. Alin tertawa kecil. Istirahat? Aku bahkan gak tahu cara istirahat. Mira mendekat, suaranya lebih lembut. Mbak, kalau Mbak mau bertahan, Mbak harus hidup dulu. Jangan cuma bertahan. Kalimat itu mengingatkan Alin pada Januar, tentang tanggung jawab tanpa hukuman. Tentang manusia. Alin mengangguk pelan. Aku mau ke rumah Januar. Mira menahan napas. Mbak, media sedang nyari. Kalau Mbak ke sana, aku harus memastikan dia aman, potong Alin. Aku takut dia jadi sasaran. Mira akhirnya mengangguk. Saya ikut. Saat mobil Alin berhenti di ujung gang, suasana tidak sama seperti kemarin. Orang-orang lebih banyak. Ada yang berdiri di warung, ada yang duduk di kursi plastik, ada yang menatap tanpa malu. Beberapa ponsel terangkat, bukan untuk telepon, tetapi untuk merekam. Alin turun, jantungnya berdegup kencang. Ia menunduk, berjalan masuk, Mira di belakangnya seperti tameng yang tidak bisa benar-benar melindungi. Di depan rumah kontrakan, Ibu Sari berdiri dengan wajah tegang. Alin, panggilnya cepat. Masuk, cepat. Alin masuk. Di dalam, Januar duduk dengan wajah keras. Perban masih ada, tapi bukan itu yang membuatnya tampak sakit. Matanya. Kamu lihat di luar? Suara Januar pelan tapi tajam. Alin mengangguk, napasnya berat. Aku minta maaf. Aku nggak tahu mereka bisa sampai sini. Januar tertawa kecil, getir. Kamu bilang kamu bakal jaga martabat saya. Kalimat itu menusuk. Alin menahan air mata. Aku mencoba, Januar. Kamu tidak bisa kontrol mereka. Potong Januar. Saya tahu. Tapi sekarang mereka datang ke sini. Mereka lihat rumah saya. Mereka rekam. Mereka bikin saya bahan cerita. Alin menelan ludah. Aku akan minta tim PR. Jangan. Januar meninggikan suara sedikit, lalu meringis menahan sakit bahu. Ia menarik napas, menahan emosi. Jangan bawa tim kamu ke sini. Jangan bikin ini semakin besar. Alin membeku. Ibu Sari mendekat, suaranya tegas. Nar, tenang. Januar menatap Alin lagi. Alin, kamu sebaik apapun, kamu tetap dari dunia yang berbeda. Dunia kamu punya cara menghancurkan orang kecil tanpa sengaja. Alin merasa tenggorokannya kering. Januar, aku nggak mau kamu hancur. Januar tertawa pahit. Aku nggak hancur. Aku cuma capek. Hening jatuh. Di luar, suara orang-orang masih terdengar samar. Alin melangkah lebih dekat,
tapi berhenti sebelum terlalu dekat. Aku bisa pindahkan kamu sementara ke tempat yang lebih aman. Aku sewa apartemen kecil. Bukan mewah. Cuma buat kamu pulih tanpa gangguan. Januar menatap Alin, matanya menyala. Kamu mau saya pindah karena kamu? Karena situasi, jawab Alin cepat. Bukan karena kamu lemah. Januar menggeleng. Kamu nggak ngerti. Kalau saya pindah ke apartemen kamu, orang akan bilang saya numpang hidup. Saya nggak mau. Bukan apartemenku, Alin berusaha menjelaskan. Tempat netral. Aku. Januar berdiri pelan, menahan sakit. Suaranya rendah, tapi penuh tekanan. Alin, kamu ingin menolong. Tapi setiap bantuanmu selalu punya bayangan besar di belakangnya. Uang, nama, kekuasaan. Dan itu membuat saya merasa kecil, walaupun kamu nggak bermaksud. Alin terdiam. Kata-kata itu jujur. Dan yang paling sakit, benar. Aku, Alin berbisik. Aku nggak tahu cara menolong tanpa bayangan itu. Januar menghela napas. Maka dari itu, ia menatap Alin lurus. Pergi dulu. Alin terpaku. Apa? Januar menelan ludah, suaranya melemah sedikit, tapi tetap tegas. Pergi dulu, Alin. Biar situasi tenang. Biar kamu selamatin karir kamu. Biar orang-orang berhenti datang ke sini. Aku bisa urus sisanya. Alin menggeleng keras. Aku nggak bisa ninggalin kamu. Januar menatap Alin, dan kali ini suaranya seperti pecah. Kalau kamu tetap di sini, kamu bikin aku merasa seperti beban. Aku nggak mau jadi beban dalam hidup siapapun. Kalimat itu membuat dada Alin sesak. Ia melihat di balik ketegasan Januar ada luka lama. Menjadi orang yang selalu harus kuat, karena kalau ia lemah, dunia tidak akan menolongnya. Mira melangkah maju pelan. Mas Januar, Mbak Alin tidak menganggap Mas beban. Januar menoleh cepat. Tapi orang-orang akan menganggap begitu. Dan saya juga mulai menganggap begitu. Alin menatap Januar, air mata akhirnya jatuh. Januar memalingkan wajah. Aku butuh ruang. Ibu Sari mendekat ke Alin, suara lebih pelan. Neng, dia lagi takut. Kalau kamu sayang sama dia, kadang kamu harus mundur dulu. Alin menatap Ibu Sari, lalu menatap Januar. Hatinya seperti diremas. Tetapi ia mengingat syarat Januar, jangan merendahkan, jangan memaksa. Bahkan cinta pun tidak boleh jadi paksaan. Alin mengangguk pelan. Baik. Januar tidak menoleh. Alin menghapus air matanya cepat, berdiri. Aku akan pergi, tapi aku nggak akan hilang. Januar akhirnya menoleh sedikit, suaranya hampir bisikan. Aku nggak minta kamu hilang. Aku cuma minta kamu jangan bawa badai kamu ke rumahku. Alin mengangguk. Aku mengerti. Ia melangkah keluar dengan dada berat. Di luar, beberapa orang masih menatap. Ponsel masih terangkat. Alin menunduk, tidak memberi reaksi. Ia masuk mobil, menutup pintu, dan saat mesin menyala, ia merasa seperti baru saja kehilangan sesuatu yang belum sempat ia miliki. Hari-hari berikutnya adalah titik nadir. Alin mengambil cuti, sementara, dari perusahaan, keputusan yang disepakati direksi. Di media, itu dibungkus sebagai waktu untuk memulihkan kondisi mental pasca kecelakaan. Kalimat yang terdengar halus, tapi maknanya jelas. Alin disingkirkan agar badai mereda. Dimas muncul di beberapa rapat sebagai wajah baru yang stabil. Beberapa artikel mulai menulis bahwa Alin mungkin tidak akan kembali. Di apartemennya yang mewah, Alin duduk sendirian di sofa, menatap lampu kota. Tidak ada meeting, tidak ada target, tidak ada angka. Dan justru karena itu, ia mendengar suara yang selama ini ia bungkam. Rasa takut. Ponselnya berdering. Ibu. Alin menatap lama, lalu mengangkat. Bu. Suara Bu Ratih terdengar lembut, lebih lembut daripada biasanya. Alin, ibu lihat berita. Alin menutup mata. Iya, Bu. Kamu, baik-baik aja? Pertanyaan itu membuat Alin hampir menangis lagi. Ia tidak terbiasa ditanya begitu tanpa tuntutan. Aku, nggak tahu. Bu Ratih menghela napas. Pulang, Lin. Ke rumah. Alin ragu. Bu. Bukan untuk dihakimi, potong Bu Ratih, suaranya bergetar. Untuk, kamu punya tempat bersandar. Alin menelan ludah. Aku takut mengecewakan ibu. Bu Ratih diam sejenak, lalu berkata pelan, kamu sudah terlalu lama takut mengecewakan semua orang. Sekali-kali, pikirkan diri kamu. Kata-kata itu menembus pertahanan Alin. Ia sadar, ia butuh orang lain. Ia tidak bisa memikul semuanya sendiri. Malam itu, Alin pulang ke rumah ibunya. Untuk pertama kali setelah lama, ia makan malam di meja yang hangat. Bu Ratih tidak banyak bicara soal berita. Ia hanya menaruh sup hangat di depan Alin dan berkata, makan. Alin makan pelan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa aman. Namun di tempat lain, Januar juga jatuh. Sejak kejadian media, pekerjaan serabutan mulai susah.
Orang-orang yang dulu memanggilnya untuk bantu angkat barang kini ragu, bukan karena ia malas, tapi karena bahunya belum pulih. Ada yang takut, nanti ribet. Ada yang takut, nanti media datang. Uang menipis. Dan yang paling berat, bukan uang, melainkan harga diri. Suatu sore, Ibu Sari melihat Januar duduk menatap lantai, wajahnya keras. "Nar," panggilnya. "Makan." Januar menggeleng. Ibu Sari meletakkan piring di depannya. "Kamu marah sama Alin?" Januar diam lama. Lalu ia berkata pelan, "Saya nggak marah. Saya takut." "Takut apa?" Januar menelan ludah. "Takut, kalau saya dekat sama dia, hidup dia hancur. Dan kalau hidup dia hancur, saya jadi penyebab. Saya nggak mau." Ibu Sari menghela napas panjang. Kadang orang baik itu bukan yang menjauh, tapi yang berani tetap ada, walau takut. Januar tertawa pahit. "Bu Sari gampang ngomong. Saya ini nggak punya apa-apa." Ibu Sari menatapnya tajam. "Kamu punya martabat. Tapi martabat bukan berarti menolak semua bantuan. Martabat itu tahu kapan berdiri sendiri dan kapan menerima uluran tangan tanpa merasa hina." Kalimat itu membuat Januar terpaku. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop datang, tanpa pengirim jelas. Di dalamnya ada uang secukupnya untuk biaya makan sebulan, dan secari kertas kecil. Tulisan tangan Alin. "Ini bukan kasihan. Ini tanggung jawab. Kalau kamu tidak nyaman, anggap ini pinjaman. Nanti kamu balas kalau kamu sudah kuat. Tapi tolong makan." Januar memegang kertas itu lama. Tangannya bergetar, bukan karena bahu, tapi karena sesuatu di dadanya. Ia tidak membenci Alin. Ia justru takut pada perasaannya sendiri, bahwa ia mulai peduli. Malam itu, ia membuka ponsel dan mengetik pesan. Berkali-kali diketik, berkali-kali dihapus. Akhirnya ia menulis satu kalimat sederhana. "Terima kasih. Saya akan balas." Ia menekan kirim, lalu menutup mata lama. Di rumah Bu Ratih, Alin membaca pesan itu dan napasnya tertahan. Satu kalimat pendek, tapi seperti cahaya kecil di ujung terowongan. Bu Ratih melihat wajah Alin yang berubah. "Dia balas?" tanya ibunya pelan. Alin mengangguk, tersenyum kecil, senyum yang tidak profesional, tidak dibuat-buat. Senyum manusia. Bu Ratih menatap Alin lama, lalu berkata, "Kalau kamu merasa dia penting, jangan biarkan gengsi menghentikan kamu." Alin menelan ludah. "Tapi aku juga nggak mau menyakiti dia." Bu Ratih mengangguk. "Maka kamu harus belajar cara baru mencintai. Bukan menguasai, bukan menyelamatkan, tapi menemani." Kata, menemani, itu menempel di benak Alin. Dan disitulah titik baliknya. Alin akhirnya mengerti bahwa bangkit bukan berarti kembali menjadi CEO kuat tanpa celah, melainkan menjadi manusia yang berani meminta bantuan, berani jujur, dan berani berubah, tanpa memaksa orang lain ikut berubah sesuai maunya. Alin mulai menyusun langkah. Bukan langkah untuk membalas Dimas dengan kekuasaan, tapi langkah untuk merebut kembali hidupnya dengan cara yang benar. Ia menghubungi tim PR, bukan untuk pencitraan, tapi untuk merapikan fakta. Ia menghubungi seorang pengacara, bukan untuk menyerang korban, tapi untuk memastikan proses hukum adil dan tidak memojokkan siapapun. Ia menghubungi Mira, bukan untuk memerintah, tapi untuk meminta pendapat. Dan di sisi lain, Januar mulai bangkit pelan. Ia menerima bahwa bantuan tidak selalu merendahkan, jika ia menerimanya dengan prinsip yang jelas. Ia mulai melakukan terapi bahu dengan tekun, meski sakit. Ia mulai mencari kerja yang bisa ia lakukan tanpa mengangkat berat dulu. Ia mulai membuka kemungkinan ikut seleksi yang dulu Alin tawarkan, bukan karena belas kasihan, tapi karena ia ingin membuktikan dirinya sendiri. Dua orang itu jatuh di tempat berbeda. Dan mereka mulai bangkit dengan cara yang berbeda. Namun sebelum semuanya menjadi terang, ada satu hal yang belum selesai. Badai di perusahaan, permainan Dimas, dan keputusan terbesar yang akan mengubah arah hidup mereka. Malam itu, Alin menatap ponselnya. Tangannya mengetik pesan, lalu berhenti. Ia mengingat permintaan Januar, jangan bawa badai ke rumahnya. Maka ia menulis singkat, hati-hati, tanpa tekanan. Kalau suatu hari kamu siap bicara, aku ada. Tidak untuk mengatur, untuk menemani. Ia menekan kirim. Di kamar sempitnya, Januar membaca pesan itu lama. Ia tidak langsung membalas. Namun ia memegang ponsel lebih erat, seolah kalimat itu memberi kehangatan. Di luar, angin malam bertiup pelan. Tidak ada hujan. Tidak ada sirene. Hanya dua orang yang sama-sama belajar, bahwa pergi bukan selalu berarti menyerah, dan jatuh bukan selalu akhir. Kadang jatuh adalah satu-satunya cara agar kita belajar bangkit dengan benar. Pagi itu langit bersih, seperti baru selesai dicuci hujan semalam, padahal hujan sudah lama tidak turun di hidup Alin Cahaya. Yang tersisa hanya bekasnya, retak yang membuatnya melihat dunia dengan cara baru. Alin berdiri di depan cermin kamar tamu di rumah Bu Ratih. Ia memakai kemeja putih sederhana, tanpa blazer mahal. Rambutnya disanggul rapi, tetapi tidak setegang dulu.
Di meja kecil, ada map coklat berisi dokumen, rekaman, dan catatan. Di sampingnya, ponsel menyala, pesan dari Mira. Mira, Mbak, semuanya sudah siap. Tim PR dan pengacara sudah di lantai 18. Direksi lengkap. Dimas juga hadir. Alin menghembuskan napas pelan. Dulu, napas seperti ini adalah tanda ia siap memimpin rapat. Sekarang, napas ini tanda ia siap menanggung kebenaran. Walau risikonya memalukan, walau risikonya kehilangan. Bu Ratih mengetuk pintu pelan. Alin. Alin menoleh. Ibunya berdiri dengan mata yang tidak lagi hanya menuntut, melainkan menguatkan. Kamu yakin? Tanya Bu Ratih. Alin mengangguk. Aku takut, Bu. Bu Ratih berjalan mendekat, merapikan kerah kemeja Alin seperti ketika Alin masih kecil. Takut itu wajar. Tapi jangan biarkan takut mengatur hidupmu. Alin menelan ludah. Aku cuma, gak mau orang lain kena karena aku. Terutama Januar. Bu Ratih menatapnya lembut. Kalau kamu mau melindungi orang, caranya bukan menutup kebenaran. Tapi memastikan kebenaran tidak merusak yang seharusnya dilindungi. Alin mengangguk pelan. Ia meraih map coklat itu, menggenggamnya seperti pegangan di tengah arus. Di depan pintu, Bu Ratih berkata pelan, kalau nanti kamu jatuh, kamu gak jatuh sendirian. Untuk pertama kalinya, Alin percaya pada kalimat itu. Di kantor, suasana tegang seperti kabel listrik yang ditarik terlalu kencang. Di lantai direksi, ruang konferensi sudah penuh. Mira berdiri di dekat layar besar, wajahnya serius. Kepala PR duduk dengan tumpukan pernyataan pers. Pengacara perusahaan hadir, dan beberapa anggota direksi duduk dengan raut yang tidak sabar. Di ujung meja, Dimas duduk santai, seolah ia pemilik ruangan itu. Senyumnya tipis, matanya seperti orang yang sudah menghitung hasil akhir. Saat Alin masuk, semua mata menoleh. Ada yang lega, ada yang khawatir, ada yang menilai. Dimas menyandarkan punggung. Akhirnya, CEO kita kembali, katanya, suaranya manis tapi beracun. Aku kira kamu akan terus sembunyi. Alin duduk tanpa menatap Dimas lama-lama. Aku tidak sembunyi. Bagus, Dimas tersenyum lebih lebar. Karena kita harus cepat menyelesaikan semua ini. Aku sudah siapkan rencana agar investor tenang. Tinggal kamu setuju. Alin menatap sekeliling, lalu berkata tenang, sebelum rencana apapun, aku ingin kita bicara soal satu hal, sumber kebocoran. Direksi tua mengernyit. Alin, kita tidak punya waktu untuk drama internal. Alin mengangguk. Justru karena kita tidak punya waktu, kita harus tahu kenapa kita ada di kondisi ini. Kalau kebocoran dibiarkan, besok lusa akan ada kebocoran lain. Dimas tertawa kecil. Kamu masih obsesif soal kontrol. Alin membuka mapnya. Aku tidak mengejar kontrol. Aku mengejar akuntabilitas. Mira menyalakan layar. Muncul rangkaian bukti, log akses CCTV dari security internal, rekaman percakapan email yang ditampilkan oleh pengacara, dan kronologi komunikasi yang menunjukkan ada nomor tertentu yang menghubungi salah satu media. Nomor yang terhubung ke kontak Dimas dalam catatan telepon salah satu staf PR yang sudah bersaksi. Ruangan mendadak sunyi. Dimas mengangkat alis. Ini tuduhan serius. Pengacara perusahaan angkat bicara, formal. Kami tidak menyimpulkan tanpa bukti. Dan bukti-bukti ini menunjukkan adanya indikasi kuat kebocoran dilakukan dari internal, dengan motif memengaruhi opini publik dan... Dimas menyela, suaranya meninggi. Motif? Motif apa? Aku bekerja menyelamatkan perusahaan. Alin menatap Dimas lurus. Motif menggeser aku. Dimas tertawa. Kamu paranoid. Alin menghela napas, lalu berkata satu kalimat yang membuat ruangan seolah membeku. Media pertama yang menulis, tabrak lari, menerima narasi itu dari nomor yang terhubung ke kamu, Dim. Mira mengganti slide. Ada cuplikan chat yang sudah diverifikasi pengacara. Kalimat yang mengarah pada framing, tabrak lari, bukan, kecelakaan, dan tanggung jawab. Direksi tua memukul meja. Dimas, kamu melakukan ini? Dimas berdiri cepat. Wajahnya berubah, bukan lagi santai. Kalian serius percaya ini? Ini bisa dipalsukan. Alin tetap tenang. Makanya aku tidak minta kalian percaya aku. Aku minta kalian percaya proses. Pengacara sudah verifikasi. Kalau kamu yakin ini palsu, kita bawa ke investigasi formal. Dimas menelan ludah. Untuk pertama kali, senyumnya hilang. Salah satu direksi lain berkata tegas. Dimas, kalau ini benar, ini bukan sekadar pelanggaran etika. Ini merusak perusahaan. Dimas menatap Alin, matanya merah. Kamu menghancurkan karierku. Alin menjawab pelan, tapi jelas, kamu yang memilih caranya. Hening panjang. Kemudian keputusan diambil, Dimas dinonaktifkan sementara sambil investigasi berjalan. Ruangan seperti menghembuskan napas yang tertahan. Kepala PR menatap Alin. Kalau begitu, Bu Alin, soal publik. Alin mengangguk. Kita rilis klarifikasi lanjutan. Kita koreksi kata, tabrak lari, dengan data. Tapi tetap tanpa mengekspos korban. Tidak ada alamat, tidak ada nama.
Fokus pada fakta dan tanggung jawab. Direksi tua menatap Alin, lebih lembut dari sebelumnya. Kamu sadar ini masih bisa merugikan citra. Alin mengangguk. Aku tahu. Tapi citra yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh juga. Aku lebih memilih reputasi yang terluka tapi jujur, daripada reputasi yang cantik tapi busuk. Kali ini, tidak ada yang memotong. Dan untuk pertama kalinya sejak badai dimulai, Alin merasa ia tidak lagi melawan sendirian. Sore itu, Alin berdiri di depan jendela ruangannya. Ia tidak merasa menang. Ia merasa lega. Bukan karena Dimas jatuh, tetapi karena beban kebohongan yang hampir dipaksakan pada dirinya sudah ia buang. Ponselnya bergetar. Nama yang selama ini ia jaga jaraknya muncul di layar, Januar. Alin mengangkat cepat. Halo? Suara Januar terdengar pelan, agak kaku, seperti biasa jika ia sedang menahan perasaan. Kamu lagi sibuk? Alin menutup mata sebentar. Mendengar suara itu saja seperti menenangkan hal-hal yang tidak bisa ditenangkan oleh angka. Aku bisa bicara. Kamu gimana? Bahumu? Masih terapi, jawab Januar. Sakitnya berkurang. Alin tersenyum kecil. Bagus. Januar diam sebentar. Aku lihat berita. Alin menegang. Berita yang mana? Yang klarifikasi itu, jawab Januar. Kamu gak sebut nama aku. Alin menghembuskan napas lega. Aku janji akan jaga martabatmu. Januar terdiam lama, lalu berkata pelan, terima kasih. Dua kata itu sederhana, tapi Alin merasakannya seperti pintu yang akhirnya benar-benar terbuka. Aku boleh ketemu kamu? Tanya Alin hati-hati. Kalau kamu nyaman. Januar menghela napas. Datang aja. Tapi, jangan bawa badai kamu. Alin tersenyum, kali ini benar-benar hangat. Aku datang sebagai Alin, bukan CEO. Ya udah, jawab Januar. Aku tunggu. Telepon ditutup. Alin menatap layar beberapa detik. Dadanya hangat, tapi juga takut. Takut berharap terlalu banyak. Namun kali ini, ia tidak lari dari harapan. Gang itu masih sama, tetapi suasananya lebih tenang. Tidak ada ponsel terangkat, tidak ada kerumunan. Orang-orang kembali pada rutinitas mereka, dan itu adalah kemenangan kecil yang tidak tercatat di laporan perusahaan manapun. Di depan rumah kontrakan, Ibu Sari duduk sambil mengupas bawang. Begitu melihat Alin, ia menatap sebentar, lalu mengangguk. Kamu, katanya singkat. Alin menunduk sopan. Bu. Ibu Sari tidak lagi sekeras dulu, tapi juga tidak tiba-tiba manis. Masuk. Dia di dalam. Alin masuk. Di dalam, Januar sedang berdiri dengan hati-hati, mencoba mengangkat lengan sesuai instruksi terapi. Wajahnya berkeringat, tapi matanya lebih hidup. Kamu datang, kata Januar. Alin tersenyum. Aku bilang aku datang. Januar menatap Alin sejenak. Kamu, kelihatan beda. Alin menelan ludah. Aku capek pura-pura kuat. Januar duduk perlahan. Terus gimana kantor? Alin duduk di kursi plastik yang dulu ia anggap sempit, kini terasa seperti tempat yang jujur. Dimas sedang diinvestigasi. Aku, tetap di posisi, untuk sementara. Tapi aku belajar satu hal, aku bukan jabatanku. Januar mengangguk pelan. Bagus. Alin mengeluarkan satu amplop dari tas, tetapi ia tidak langsung menyodorkan. Ia meletakkannya di meja kecil, pelan. Apa itu? Tanya Januar, waspada. Alin menatapnya. Undangan seleksi kerja. Kalau kamu masih mau. Januar menatap amplop itu seperti benda yang berat. Kamu masih ingat? Aku ingat, jawab Alin. Tapi ini bukan tiket gratis. Ini jadwal seleksi. Kamu ikut kalau kamu siap. Kalau tidak, aku tidak akan paksa. Januar menatap Alin lama. Aku takut orang kantor kamu lihat aku sebagai korban. Alin mengangguk. Makanya seleksinya aku minta dibuat tanpa label apapun. HR hanya tahu kamu kandidat, tidak tahu hubunganmu denganku. Januar mengerutkan kening. Kamu bisa? Aku bisa minta sistemnya adil, jawab Alin. Dan aku tidak ikut campur hasil. Januar diam. Lalu ia menghela napas panjang, seperti orang yang sedang menelan gengsi dan harapan sekaligus. Aku ikut. Alin tersenyum kecil, tidak berlebihan. Oke. Januar menatapnya. Kalau aku gagal? Alin menjawab pelan. Kalau gagal, kamu coba lagi. Hidupmu tidak berhenti di satu pintu. Januar tertawa kecil. Kamu sekarang ngomongnya kayak orang biasa. Alin tertawa juga, pelan. Karena aku memang orang biasa. Cuma kebetulan posisiku tinggi. Januar menatap Alin, lalu berkata pelan, aku senang kamu bilang gitu. Hening sebentar, tapi hangat. Kemudian Ibu Sari masuk membawa 2 gelas teh. Ia meletakkannya, lalu menatap Alin. Neng, katanya, suaranya lebih lunak dari dulu. Kalau kamu beneran mau baik, jangan cuma datang pas badai. Datang juga pas hari biasa. Alin menelan ludah. Iya, Bu. Ibu Sari menatap Januar. Dan kamu, Nar. Jangan sok kuat terus. Kalau ada orang tulus, jangan kamu tendang. Januar menggaruk kepala, sedikit malu. Iya, Bu. Ibu Sari keluar lagi,
meninggalkan mereka berdua. Alin menatap Januar pelan. Aku dulu datang pas badai. Januar mengangguk. Iya. Aku mau belajar datang pas hari biasa, kata Alin. Januar menatap Alin lama, lalu mengangguk kecil. Coba aja. Satu kalimat sederhana, tapi itu awal yang paling sehat. Bukan janji besar, bukan drama, melainkan kesempatan. Waktu berjalan. Tidak cepat, tidak instan. Januar menjalani terapi dengan disiplin. Ada hari ia kesakitan dan ingin menyerah. Tapi ia ingat, ia sudah bertahan lebih berat dari ini. Alin tidak selalu datang, sesuai pesan Ibu Sari. Namun Alin hadir dengan cara yang tidak mengganggu. Mengirim jadwal, menanyakan kabar tanpa menuntut jawaban, memberi ruang. Di sisi lain, Alin perlahan merapikan hidupnya. Ia kembali bekerja, tetapi tidak lagi memakan dirinya sendiri. Ia belajar mempercayai tim. Ia belajar pulang sebelum tengah malam. Ia belajar menerima pelukan ibunya tanpa merasa itu kelemahan. Hari seleksi tiba. Januar datang ke gedung perusahaan dengan kemeja sederhana, sepatu yang sudah agak usang tapi bersih. Ia berdiri di lobi besar, menatap orang-orang dengan pakaian rapi, dan untuk sesaat ia merasa kecil. Lalu ia mengingat kata-kata Ibu Sari, martabat itu tahu kapan berdiri sendiri dan kapan menerima uluran tanpa merasa hina. Januar mengangkat dagu. Ia bukan tamu. Ia kandidat. Seleksi berlangsung objektif. Tes fisik ringan disesuaikan kondisinya, wawancara menilai ketahanan mental, disiplin, dan integritas. Januar menjawab apa adanya. Tidak menjual penderitaan. Tidak meminta belas kasihan. Beberapa hari kemudian, ia menerima email, lolos. Januar membaca itu berkali-kali, seperti tidak percaya. Lalu ia duduk lama di kasurnya, memegang ponsel, dan tertawa pelan, tawa yang keluar dari orang yang akhirnya merasa hidup memberi satu hadiah kecil setelah begitu banyak luka. Ia mengirim pesan ke Alin, aku lolos. Alin membalas cepat, aku bangga. Tapi lebih penting, kamu pantas. Januar membaca kalimat itu dan untuk pertama kalinya, ia menerima pujian tanpa merasa direndahkan, karena ia tahu itu benar. Bulan berganti. Kabar buruk tentang Dimas akhirnya resmi. Investigasi membuktikan ia terlibat dalam kebocoran dan framing. Ia diberhentikan. Alin tidak merayakannya. Ia hanya merasa satu penyakit dalam sistem berhasil dibersihkan. Suatu sore, Alin datang ke gang itu bukan membawa berita, bukan membawa masalah, hanya membawa 2 bungkus makanan dan sebuah payung, karena langit mulai mendung. Januar baru pulang kerja. Ia berjalan pelan karena bahunya masih butuh adaptasi, tapi langkahnya lebih mantap. Melihat Alin berdiri di depan rumah, ia tersenyum kecil. Kamu datang pas hari biasa. Alin tersenyum balik. Iya. Mereka duduk di bangku kecil di depan rumah. Anak-anak bermain di ujung gang. Ibu-ibu tertawa kecil. Hidup sederhana mengalir tanpa perlu disutradarai. Alin memandang Januar lama. Januar. HM. Aku mau jujur, kata Alin pelan. Aku sayang sama kamu. Januar terdiam. Ia menatap Alin, matanya mencari apakah ini belas kasihan atau kepuasan sementara. Ia tidak menemukan itu. Yang ia temukan adalah ketulusan yang rapuh, ketulusan yang berani, karena Alin tidak lagi bersembunyi di balik jabatan. Januar menghembuskan napas. Aku juga. 2 kata. Tapi 2 kata itu membuat dada Alin hangat seperti teh di pagi hujan. Januar menunduk sebentar, lalu berkata pelan, tapi aku takut. Alin mengangguk. Aku juga takut. Takut kita beda dunia, lanjut Januar. Alin menatapnya. Kita memang beda dunia, tapi kita bisa bikin dunia kita sendiri. Januar menatap Alin, terdiam lama, lalu tersenyum kecil. Senyum orang yang akhirnya berani percaya. Pernikahan mereka tidak terjadi dalam semalam. Mereka melewati banyak percakapan yang sulit. Soal keluarga, soal uang, soal batas, soal masa depan. Alin bertemu Ibu Sari lebih sering, belajar bahwa restu bukan sekadar formalitas, tapi rasa aman. Bu Ratih akhirnya datang ke gang itu, bukan sebagai ibu CEO, melainkan sebagai ibu yang ingin mengenal calon menantu. Ia melihat rumah sempit, melihat cara Januar menatap Alin dengan hormat tanpa takut, dan melihat Alin, anaknya, yang kini bisa tersenyum tanpa topeng. Di ruang tamu sederhana, Bu Ratih berkata, Januar, saya tidak akan tanya kamu punya apa. Saya cuma tanya kamu siap menjaga anak saya. Januar menelan ludah, lalu menjawab tegas, saya siap. Bukan dengan harta, tapi dengan kerja keras dan hormat. Saya tidak akan bikin dia merasa sendirian lagi.
Bu Ratih menatap mata Januar, lalu mengangguk pelan. Baik. Hari lamaran sederhana dilakukan di rumah Bu Ratih. Tidak ada dekor mewah berlebihan. Hanya keluarga dan beberapa orang yang benar-benar mengerti perjalanan mereka. Januar, dengan tangan sedikit gemetar, berkata di depan Alin, "Aku datang dari hidup yang keras. Kamu datang dari hidup yang tinggi. Tapi kamu turun bukan untuk menginjak. Kamu turun untuk belajar. Dan aku ingin naik bukan untuk menyamai, tapi untuk berjalan di sampingmu." Alin menahan air mata. "Aku mau," jawabnya pelan, lalu tertawa kecil karena air mata sudah jatuh. Mereka menikah beberapa bulan kemudian. Di pelaminan sederhana, Alin tidak tampak seperti CEO. Ia tampak seperti perempuan yang akhirnya punya rumah. Bukan rumah fisik, tapi rumah di hati. Januar tidak tampak seperti pria miskin yang beruntung. Ia tampak seperti pria yang memilih bertanggung jawab, belajar, dan mencintai tanpa minder. Saat ijab kabul selesai, Alin menggenggam tangan Januar erat. "Kita sudah sampai," bisiknya. Januar menatap Alin. "Bukan sampai," katanya pelan. "Kita baru mulai." Beberapa waktu setelah menikah, Alin membuat program internal di perusahaan. Pelatihan kerja untuk pemuda pinggir kota, jalur rekrutmen yang lebih adil, serta kampanye keselamatan berkendara yang tidak sekadar slogan. Bukan karena pencitraan, Alin sudah muak pada itu, melainkan karena ia tahu satu kecelakaan bisa mengubah takdir. Januar menjadi salah satu pembimbing lapangan. Ia tidak banyak bicara, tapi ia memberi contoh. Disiplin, sopan, tangguh. Banyak anak muda yang melihatnya dan berkata, "Bang, saya mau kuat kayak abang." Januar hanya menjawab, "Kuat itu bukan gak pernah jatuh. Kuat itu jatuh tapi mau bangun." Suatu malam, hujan turun lagi. Tidak deras, hanya rintik. Alin dan Januar berdiri di balkon apartemen kecil yang mereka pilih bersama. Bukan yang paling mewah, tapi yang paling terasa, milik mereka. Alin menatap langit, lalu menatap Januar. "Kalau malam itu aku tidak menabrak kamu." Januar menggeleng pelan. "Jangan romantisasi kecelakaan," katanya, setengah menegur. Alin tertawa kecil, lalu mengangguk. "Iya, itu salahku." Januar menatap Alin lembut. "Yang penting bukan kecelakaannya. Yang penting kamu tidak lari setelahnya." Alin memegang tangan Januar. "Dan kamu tidak menutup pintu setelahnya." Januar tersenyum tipis. "Aku sempat mau menutup. Aku juga sempat mau lari," jawab Alin. Mereka saling menatap, lalu tertawa pelan. Tawa dua orang yang akhirnya mengerti bahwa hidup tidak perlu sempurna untuk menjadi indah. Hujan rintik terus turun, membasahi kota. Di bawah sana, jalanan tetap licin, tetap penuh risiko. Tapi di tempat mereka berdiri, ada sesuatu yang lebih kuat daripada takut. Kesadaran bahwa takdir bisa berubah bukan karena kebetulan, melainkan karena pilihan yang benar setelah kebetulan terjadi. Alin menyandarkan kepala di bahu Januar. "Terima kasih," bisiknya. Januar mengusap rambut Alin pelan. "Untuk apa?" "Untuk tetap jadi manusia, bahkan saat aku hampir lupa caranya." Januar menatap Alin, lalu berkata pelan, "Kita saling mengingatkan." Dan malam itu, mereka tidak mengutuk hujan. Mereka tidak menakuti masa lalu. Mereka hanya berdiri berdua, memandang ke depan, membangun rumah dari sesuatu yang dulu hampir menghancurkan mereka. Karena kadang, rumah tidak lahir dari rencana. Rumah lahir dari dua orang yang sama-sama memilih. Tidak lari, tidak merendahkan, dan tidak menyerah. Selesai.